Tergila-gila katanya. Bang Juma katanya, Bang Juma coba jelasin Injil Barnabas dong. Tunggu dulu. Aku naikin orang kok langsung terpental ya? Bukan, dia menolak itu kalau kayak gitu. Enggak bunda, dia request terus saya terima. Iya, langsung dia tolak terpental. lagi. Iya. Oh Coba gitu. aja lagi, coba. Coba kita terima dulu OTM yang satu ini ya. Ada Anunnaki itu. Oh ini Ustaz, kan berarti dia memang menolak. Diterima terus langsung kabur. Ketiganya, masa saya dibilang ngoten? Oh, saya... Bukan aku ya. Maaf Pak, dia nggak bercanda Pak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Blokir. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Piye, apa ini yang mau dibahas nih? Saya lagi pingin bahas tentang Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 113. Masya Allah. Al-Baqarah 113. Oke. Iya. Waqalatil, bismillahirrahmanirrahim. Waqalatil yahudu laisatin nasoro ala sayyi waqalatin nasoro laisati yahudu ala sayyi wa hum yadalunal kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim Allahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani tidak memiliki suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, mereka seperti berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Masya Allah, mantap, keren ayat ini. Oke, aku Ya ngomong ini betul. ada Itu harus juru mereka itu tap layar yang love orange itu nguatin room loh. yang mana itu bunda? Yang love orange Oh, di yang- samping akun sahabat Bang Juma. Oh gitu. Jadi kalau Iya, itu laporan itu, nguatin room. oke Nah, itu teman-teman, dari tap-tap mungkin sama boleh baca dibantu itu. teman-teman. Oh yang kayak gini nih. Tapi tuh Iya, koin biar tuh roomnya kan? kuat. Koin harus bayar. Iya, Koin tapi itu itu. nguatin room, bisa tahan itu sampai 10 jam. Kalau dirungkatin Oh tahan lah masa 10 jam. teman-teman, ayolah teman-teman bantu saya. Oke. Ya ini kita sudah kedatangan ada Netanyahu. Tadi dia di bawah komen naikin saya. Mungkin dia mau berdiskusi atau mungkin mau langsung bersyahadat. Selamat malam Netanyahu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Muslim ya, Bang? Bang? Gimana kabarnya, Bang Juma? Baik. Suaranya jangan dibikin-bikin dong, yang enak dong. Memang kayak gini suaraku, Bang. Mau diturunin atau pakai suara yang benar? Memang suaraku kayak gini. Kenapa ketakutan ada Perdana Menteri? Alah, seger-seger toh kirain siapa? Gimana, Bang Juma, pertanyaanku yang kemarin? Pertanyaan apa tuh? Nah, dari mana para sahabat tahu kekuatan Nabi yang menggauli 12 istri itu? Tapi Mas seger-seger PR. tuh, seger-seger kok ganti dulu foto profil kok itu resikonya rungkat itu. Oh, iya. Enggak, Saya bilang turun aja dulu. takut. Enggak, serius turun, itu bendera ya udah. kok tuh loh. Turun dulu, aku nggak berani. Nggak, Iya, rungkat ya. itu Bilang bendera aja kok tuh. takut, ada Perdana Menteri. Bilang Takut. Nah, Iya. ganti ya. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk di kajian kita ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran jelas kepada kita sampai hari ini 1400 tahun silam kemudian Allah mengabarkan kepada kita wakalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wakalatin nasara laisatin yahud ala syai'. Ini di mana yang ribut ini ya? Hostnya ribut. Tunggu. Hostnya ribut. Wahum yatslunal kitab, dan orang Yahudi berkata kemudian bahwa orang Nasrani itu tidak memiliki satu pegangan, dan orang-orang Nasrani pun berkata orang-orang Yahudi juga tidak memiliki satu pegangan. Ini ada hal yang menarik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Sekelompok manusia kemudian yang Allah sebutkan sebagai golongan Yahudi, mereka berkata bahwa orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Maksud daripada ayat ini kemudian jelas kalau kita ingin melihat bahwa ini berujung kepada perselisihan. Jadi orang Yahudi itu tidak mengatakan bahwa orang-orang Nasrani itu tidak memiliki satu akidah yang jelas. Padahal Nabi Isa alaihissalam telah datang kepada mereka. Lalu mereka mengingkarinya. Orang-orang Nasrani kemudian mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang Nasrani juga demikian adanya berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, yaitu berupa ajaran yang jelas terhadap mereka. Padahal Nabi Musa telah datang kepada mereka. Nah, ini satu fenomena yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran, dan bisa kita lihat keadaan saat sekarang memang begitu adanya. Yahudi mengatakan padamu diutus seorang nabi bernama Isa alaihissalam, tapi kemudian kalian tidak memiliki pegangan yang jelas. Apakah itu betul? Betul. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes. Kita melihat bagaimana kemudian orang-orang Nasrani ini ya tidak memiliki kemudian kaidah jelas terhadap agamanya yang berdasarkan terhadap apa yang menjadi risalah kenabian Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa bukan Yesus Bang Suma. Oke. Kalau begitu kita ganti. Apakah Kristen hari ini dalam keadaan mereka bertuhan, dalam keadaan mereka beragama, dalam keadaan mereka memiliki kitab yang mereka anggap suci, itu sudah selaras dengan keberadaan daripada Yesus ketika datang kepada Bani Israel? Begitu juga sebaliknya, ketika orang Nasrani menyerang kemudian berdasarkan Al-Quran, berdasarkan narasi Al-Quran, mereka menyerang Yahudi, maka muncul keadaan yang kita lihat fenomena yang ada. Apakah memang yang mereka sebut kemudian samaratan atau masoret yang Taurat itu, apakah sudah berkesesuaian dengan apa yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam? Ini juga masalah. Ini juga masalah. Karena banyak data yang kita temukan di dalam kitab yang ada sampai di Indonesia ini, yang mana kitab itu sendiri menerangkan bahwa kitab ini sudah mengalami kemudian perubahan. Kitab ini pernah dalam keadaan terbakar dan seterusnya, dibakar habis yang ditemukan. Jadi dua agama ini kemudian, dua kelompok ini kemudian berselisih. Orang Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Orang Nasrani pun mengatakan orang Yahudi juga demikian adanya. Padahal mereka membaca kitab. Mereka membaca kitab. Yang dimaksud di sini adalah mereka menggunakan sebuah buku yang mereka baca. Masing-masing mereka paham tentang kitab yang mereka pegang. Nasraninya mengaku ini adalah kitabnya dari Bani Israel. Bani Israel pun mengakui tentang adanya kitab yang didatangkan kemudian Allah kepada mereka. Lalu apa kata Allah? Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Jadi orang-orang yang tidak berilmu itu selalu mengatakan, kami punya kitab, kami punya kitab. Kami memiliki kitabnya Nabi Musa alaihissalam, kami memiliki kitabnya Nabi Isa alaihissalam.
kami memiliki Injil Yesus dan seterusnya. Mereka berani berkata seperti itu. Tapi apa kata Allah? Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini sebenarnya kalau mereka, saudara-saudara kita memahami, mereka sampai masuk ke dalam ranah Quran, mereka akan terkagetkan bahwa ternyata 1400 tahun silam, keadaan yang kita alami saat sekarang, di mana kita mengaku agama kita berasal dari Yahudi, dari Bani Israel, tapi agama kita tidak pernah kemudian bisa satu tempat ibadah, dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa sembahan mereka itu adalah sama satu sama yang lain. Nah, ini perlu kemudian kita informasikan ya kepada sahabat-sahabat muslim yang mungkin akan menjadi mangsa dari agama lain, ya, akan beritakan kemudian kepada mereka bahwa tidak ada keselamatan di luar agama mereka. Ini perlu kita sampaikan bahwa ngapain kita masuk ke dalam sebuah kelompok di mana kelompok mereka berselisih satu sama lain. Yang satu tidak mengakui, yang satu juga tidak saling mengakui. Tapi mereka sama-sama mengaku memiliki kitab. Mereka mengaku sama-sama berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Silakan dilanjutkan kalau ada yang ingin diperbincangkan. Iya bang, ini ada Pilvi. Halo Pilvi. Halo Pilvi, silakan berbicara. Kalau nggak berbicara, saya turunkan 1, 2, 3. Ada. Yang oten-oten yang di bawah yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang mau bertanya ya agama Kristen, yang mau mualaf silakan naik biar disadatkan Bang Jumat. Silakan naik. Betul. Buat ya ini masih juga ada teman-teman muslim bukan saya nggak terima. Sesi untuk teman-teman muslim itu ada di siang hari atau sore hari kayak tadi siang gitu kan ya. Jadi untuk malam ini khusus teman-teman Kristen aja yang mau diskusi yang saya naikkan. Ya ini bukan, menurut saya bukan akun asli nih. Halo Pak Bom. Silakan dibuka mic-nya. Ini akun palsu ini. Kabur malam. Enggak, itu akun palsu Ustaz Sugibut. Iya, banyak itu dari tadi kayak gitu. Ayo Ten, ya agama Kristen yang mau diluruskan otaknya silakan naik. Yang mau dicerahin silakan naik. Saya noise katanya ya. Enggak, aman. Aman ya? Ya, menyikapi Al-Baqarah 113 ini memang tepat sekali ya yang dikatakan di situ. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan. Karena memang faktanya seperti itu sih saya lihat. Contoh ketika mereka itu bertuhan. Apa pegangan dia? Bible. Pada ayat mana Yesus itu menunjukkan dirinya Tuhan? Ketika dia beribadah hari Minggu, apa yang menjadi pegangan dia? Di mana Bible menyuruh ibadah hari Minggu? Mereka yakin ingin masuk surga. Apa mereka masuk surga? Kita tanya dalilnya. Mana dalilnya? Yesus itu menjanjikan surga bagimu. Bahkan Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka ayuhum kul hatu burhanakum. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Kristen. Wala Yahudu wala apa? La yadkhulal jannata illa ma. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. La yadkhulal jannata illa. Aduh, noise bang. Halo, assalamualaikum. Noise. Di mute dulu bang. Enggak, bang. Mute dulu. Ini orang lagi menjelaskan
langsung main serobot aja, lupa lah aku ngomong. Jelas ya, di situ dikatakan Allah berfirman la yadkhulal jannata man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum wala in kuntum shadiqin. Tidak akan masuk surga kata orang Yahudi dan orang Kristen kecuali kami, orang Yahudi dan Kristen. Kata itu hanya angan-angan kosong saja. Jika kamu memang yakin masuk surga, kul hatu burhanakum, tunjukkan buktimu, wala in kuntum shadiqin, kalau kamu memang orang-orang yang benar. Tolong, mana buktimu? Yesus menjanjikan surga bagimu, mana? Kalau tidak ada, maka benar yang dikatakan, yang difirmankan Allah itu. Ya, itu hanya angan-angan kosong saja. Iya, benar. Nah, silakan kenalan diri, biawak. Tapi Perkenalkan di diri. 104 itu Bentar, Bang. Punya sopan, Bang. Islam atau Punya Kristen? sopan ngapa, Bang? Agama Anda nggak ngajarin sopan santun ya, Bang? Kan nggak ngajar cuma santun. Ya, baiknya Anda itu salam dulu selamat malam, kenalkan diri, agama Anda apa, gitu loh. Biar enak kita. Kristen. Nah, ya, ada masalah, Bang? Gak ada masalah. Ini pembahasan apa? Bahas Quran saya tadi, Bang. Oh, bahas Quran, bahas dulu, Bang. Oke, Bang. Nah iya, kan lagi bahas Quran tadi. Oke, Di dalam Quran surah Al-Baqarah 113. Di situ dikatakan orang-orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Orang Yahudi juga dikatakan tidak memiliki pegangan. Kan begitu. Nah, fakta atau tidak ini? Monggo Bang Jumah lanjut. Ini kajiannya nih. Iya. Jadi kitab suci Al-Qur'anul Karim menerangkan 1400 tahun silam bahwa orang-orang Yahudi itu berkata bahwa Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata demikian, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab, membaca buku maksudnya ya. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi ketika kemudian kita berbicara mengenai orang Kristen ini ya, dalam hal ini Nasrani, pengikut Nabi yang terakhir datang kepada Bani Israel. Ketika ditanya, apakah Torahnya Nabi Musa masih ada? Mulut mereka mengatakan ada, tapi ternyata kitab yang mereka pakai itu dari Septuaginta. Begitu juga orang Yahudi ketika ditanya, apakah ada kitab yang diwahyukan kemudian kepada orang Nasrani setelah dia di luar Yahudi ini ya? Maka mereka akan mengatakan tidak, mereka hanya menggunakan terjemahan-terjemahan dari kitab kami dalam bentuk Septuaginta. Jadi mereka kemudian saling menuding satu sama lain, masing-masing tidak memiliki pegangan. Menurut saudara, apakah hal yang diterangkan Al-Quran ini betul? Silakan. Di sini ceritanya agama yang paling sempurna siapa? Kalau agama yang sempurna itu jelas adalah Islam. Oh, coba kalau yang jelas Bang, coba jelaskan ya Al-Isra 101 sampai 104. Ini materi kita Al-Baqarah ayat 113. Al-Isra-nya dulu jelaskan kalau memang jelas Bang. Ini materi kita Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 113. Abang bilang tadi sempurna. Jelaskan dulu Al-Isra 101. Tidak ada hubungannya nah, kan? materi kita. Dari situ udah takut. Kenapa takut? Loh, jelaskan aja dulu Al-Isra 101 sampai 104. Ya maksudnya gini loh. Loh, kenapa kita harus? Ada maksudnya. Kalau mau dijelaskan jelaskan. Tadi yang bilang sempurna mana? Oh enggak, saya enggak mau menjelaskan. Ya kan itulah takut. Takut sama siapa? Jelaskanlah Al-Isra 101 sampai 104. Saya nggak mau menjelaskan materi saya malam tapi ini. Sempurna dari mana coba? Abang bilang nggak ada pegangan. 13 itu masalah itu yang kita ingin bahas. Jadi orang Kristen itu menurut Yahudi tidak memiliki pegangan memang, karena memang kitabnya orang Kristen itu kan cuma terjemahan dari kitabnya orang. Jelaskan aja. Kalau abang bilang sempurna Ya itu bantah Al-Quran. Ini Al-Quran sudah memberikan materi loh. Orang Kristen tidak memiliki pegangan. Salah enggak Al-Quran?
Memang kalau main penjelasannya memang nggak salah. Tapi yang bilang sempurna, Ya, sempurnakan dulu. alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi saudara sudah mengakui bahwa Kristen itu memang tidak punya pegangan, Iya, abang nggak Ya sanggup, kan? bang. nggak sanggup apa? Jelaskan dulu Al-Isra 101 sampai 104. Kan saya sudah jelaskan tadi tentang Al-Baqarah ayat 113. Al-Isra hanya jelaskan dulu. Tapi yang bilang sempurna, sempurna dari mana? Berarti Iya. fiksi punya abang itu. Kenapa fiksi? Jelaskanlah. Kok berani? Apa? Nah ini kita sedang membahas, akui dulu bahwa memang Kristen itu tidak punya pegangan. Abang itu udah salah. Tapi yang bilang sempurna, sempurnanya dari mana? Ya, lucu kan? Kok lucu? Makanya aku Ya bilang tadi lucu lah. agama Kita paling membahas sempurna, bilang apa? Islam. Oke. Kita membahas apa? Diterima. Kalau memang sempurna, jelaskan Al-Isra 101 sampai 104. Apa yang Anda bawa di situ? Enggak ada. Tapi kan aku tanya agama paling sempurna. Abang bilang Walaqad Islam, oke. ataina Musa tis'a ayatin bayyina fas'al bani Dijelaskan di dalam Israil Al-Isra 101 sampai 104 itu. Kalau bisa faqala lahu bisa fir'aun pintar abang menjelaskan itu. inni Aku anggap abang sempurna. la'azunnak Tapi nggak bisa abang menjelaskan. Baca surahnya, woi. ya Agama fiksi, Musa salah. masfura Itu lagi qala dibaca laqad surahnya, Dim. alimta ma ansalaha ulai illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'azunnuka ya fir'aun mathbura. Nggak sanggup kan? Bilang aja. Apa yang Anda ingin ini? Apa yang Anda ingin Al-Isra ketahui? 101 sampai 104. Jelaskanlah kalau bisa. Oke, baik. Dalam bahasa Indonesia. Jadi ayat ini menjelaskan tentang mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang nyata Nabi Musa itu jelaskan orang apa? ini Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Berarti Dan yang juga jelas itu kemudian Yahuda kan diutus kepada Sabar lagi dijelaskan biawa. Oke. Kalau nggak mau kalau nggak mau memang sesuai dengan nama Anda biawa. Ih, orang gila. Mau dijelaskan. Orang lagi yang diterangin, bacot aja kau ini. panik enggak? Diam apa? Udah turunin das, nggak ada gunanya orang kayak gini mas. biar dia dengar dulu dijelaskan sama Bang Zuma. Iya. Jadi ketika berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa diberikan mukjizat 9 mukjizat oleh Allah yang kemudian Nabi Musa pertontonkan di hadapan Fir'aun dan juga kemudian dipertontonkan di depan Bani Israel sampai mereka masuk kepada tanah Kanaan. Permasalahannya apa? Ini pertanyaan-pertanyaan dari bom-bom ini. Dan itu saya sudah pernah jawab. Mujizat yang dimaksud di sini bisa Anda lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 154. Membela laut dalam surah Taha ayat 77 sampai 79. Kemudian Al-An'am ayat 10. Kemudian Taha ayat 22 sampai 23. Kemudian Al-Baqarah ayat 60. Lalu kemudian An-Nisa ayat 154. Apalagi juga diterangkan di Al-Araf ayat 133. Kemudian Al-Quran surah Yunus ayat 88. Kemudian masih banyak lagi, tapi tidak perlu saya sampaikan kepada saudara karena Anda adalah orang yang bukan mau belajar tapi untuk memamerkan kebodohan. Oke, selanjutnya ada CEO Fakta. Tadi dia pengen naik, mungkin dia mau diskusi. Halo Bang, selamat malam. Halo bang, Ya, Malam. Kristen atau Islam Bang? Kristen bang. Oke Bang, silahkan pertanyaannya apa Bang? Halo Juma. Ya, halo. Tadi abang bilang Al-Qurannya itu gimana tadi bang? Al-Quran menjelaskan bahwa menurut Yahudi Kristen itu tidak punya pegangan. Malu nggak Tidak. tuh kalau dikatakan Bukan begitu? itu. Yahudi menuduh Anda Kristen ini itu tidak memiliki sebuah pegangan yang nyata yang jelas. Kitabnya hanya ambil terjemahan dari kitabnya mereka. Lalu kemudian yang disebut perjanjian baru pun hanya hasil dari penyelidikan.
Kalau saya sih menjadi seorang Kristen, saya akan buktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu salah. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in. Orang Nasrani dalam hal ini Kristen itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Nah, kalau memang Anda punya satu pegangan, dalam arti kata punya kemudian akidah atau agama yang berasal dari Tuhan, buktikan. Kami punya Tuhan, kami punya kitab. Ya, ini buktikan apakah betul itu adalah berasal dari Tuhannya Abraham atau tidak, kan gitu. Kalau Anda tidak mampu membuktikan, berarti Al-Quran benar. Oke, Silakan. kalau Juma bilang Al-Quran itu benar, saya mau bertanya satu pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh orang Islam ya. Udah. Di mana ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu ada? Tunjukkan sama saya dalilnya. Oke, banyak pun ayatnya. Banyak kali ayatnya. Dikatakan di dalam surah Yasin, ya. Ini sudah sering saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah tersebut. Ya, Allah itu ada, tapi tak dilihat. Sampai di situ paham? Nggak nyambung kau Juma. Kok nggak nyambung? Yang menerangkan bahwa Menerangkan? Allah, ngerti nggak? Nah, Itu kan Ini kamu yang mengadakan. lah kok saya mengada-ngadakan? Ini diterangkan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun Allah tidak mereka lihat. Nah, yang ngomong itu siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 11. Iya, yang melihat Allah itu siapa? Yang saksinya. Biar bisa dimasukkan di Al-Quran. Maksudnya gimana? Gitu loh. Maksudnya gimana? Siapa saksinya yang menerangkan bahwa Allah jadi itu maksudmu ada? itu kamu ingin mengatakan bahwa Tuhan itu harus datang seperti Tuhanmu ya? Lahir di kandang Enggak. binatang, dinetein, kayak Bukan gitu, baru gitu, kau katakan cuma- ada gitu. Terus maunya gimana? Ya, yang melihat Allah itu ada dan Allah itu Allah itu menjadikan tidak bisa nabi-nabi dilihat. kepercayaan kalian itu. Allah itu tidak bisa dilihat. Berarti kalian mengada-ngadakan yang tidak ada. Loh kok, jadi akalmu bisa dilihat nggak? Nah, kok bisa kau bilang Al-Quran itu paling benar? Sedangkan Berarti Yesus menerangkan bohong juga Allah ya? Itu tidak ada. Berarti Yesus Iya. bohong juga tuh. Kan pernah ngomong tuh kan tidak bisa dilihat, bohong Yesus nih. Itu Yesus ada mengatakan, saksinya. Yesus Tapi kalau mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Gimana itu? Bohong. Yesus penipu, bohong. saya bohong nggak nanya Yesus? sama kalian, itu aja belum bisa kalian jawab. Saya Mana? sudah jawab. Ini kita Saya bawa perbandingan. Ini saya sudah jawab samamu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang Maha Pengasih itu ada tapi tidak bisa dilihat. Yesus pun mengatakan Tuhan yang mengutus aku tidak bisa dilihat. Nah, siapa saksinya itu? Di mana? Bohong, Yesus bohong. Yesus bohong, tipu-tipu Yesus ini. Ngomong Tuhan Kamu tidak jangan bisa ketawa, dilihat. Juma. Iya ketawa lah orang kau menuduh Yesus bohong. Bukan itu, Juma nggak bisa jawab itu. Tuhan itu tidak. Oke, menurut saudara, apakah Tuhan Iya. itu bisa dilihat? Tidak bisa. Terus bagaimana orang bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu ada?
Nah, dengar dulu pertanyaan saya itu belum Anda jawab. Enggak, saya tanya bagaimana caranya orang menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Contoh misalnya akalmu. Akalmu kan tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya bisa dibuktikan bahwa kamu punya akal? Gimana caranya? Kasih tahulah dulu dalilnya Juma. Itu persepsi kamu sendiri tuh. Enggak. Tadi kan kamu sudah mengakui bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, bisa nggak disaksikan wujudnya? Bisa nggak? Yang kutanya tadi yang menerangkan itu. Memang. Di mana dalilnya? Di Al-Quran. Kamu ambil Udah, air udah, satu udah, sendok, berkoplak habis ini. itu kamu baru kau cebok pakai air satu sendok itu dah. Kamu turun. Udah turunin. Wah, yang naik koplak-koplak semua nih gimana? Iya, kalau sudah dijawab terus masih bertanya. Aduh, dia itu tadi sebenarnya mau apa? Kalau nggak kita tunjukkan ayatnya itu tadi dia tetap ngengkel Tuhan bisa dilihat. Tapi karena sudah kita tampol duluan, makanya dia berbalik itu tadi. Bingung dia. Aduh, ini siapa nih bawah nih? Kacamata hati. Halo, selamat malam kacamata hati. Halo, malam abang-abangku. Ya. Mana bang? Iya. Kristen atau Islam bang? Halo. Saya Katolik, Bang. Oh ya. Silakan bang. Apa yang ingin disampaikan? Oh ya, oke. Ini saya tertarik dengan judul Bang Zuma live malam inilah ya. Diskusi bersama Bang Zuma gitu. Nah, yang mau saya tanyakan tuh hal-hal yang menyangkut kontekstual aja sini, Bang. Beberapa hari lalu saya baca berita itu ada pengebom. Gimana bang? Diindikasikan itu ada WNI. Jadi beberapa hari lalu saya membaca berita dari Detik News ya kan mengenai gereja Katolik yang ada di Filipina. Ini kan saya pertanyaan menyangkut kontekstual aja nih. Ya. Iya. Jadi itu di ISIS sendiri mengakui kalau itu adalah serangan mereka. Pandangan Bang Zuma terhadap ISIS dan apa yang mereka lakukan itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekalipun Israel Palestina sudah gencatan senjata, terus problematika yang ada di Timur Tengah, Arab Saudi mendukung Israel. Nah, pandangan abang sendiri bagaimana, dan menurut abang-abang yang ada di sini juga, langkah Arab Saudi itu apa sebenarnya? Karena kan kiblat abang-abang kan pada Arab Saudi. Kalau kiblatnya sendiri sudah menunjukkan sikap seperti itu, terus yang abang lain perjuangkan itu seperti apa? Saya nanyakan kontekstual aja nih. Karena kan judulnya diskusi bersama. Jadi ya yang saya lihat ini diskusi umum nih gitu. Itu aja sih. Silakan, makasih. Oke, baik. Jadi yang pertama, kalau Anda tanya saya bagaimana tentang ISIS, saya katakan ISIS itu yang membentuk itu adalah Amerika. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda kemudian mengatakan bahwasanya Arab Saudi mendukung Israel, saya katakan itu bohong. Itu bohong, itu fitnah. Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana kemudian Allah memberikan satu kaidah sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Katabna ala bani Israel, man ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadih fil ardi faka'annama qatala an-nasi jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sedangkan membunuh manusia di dalam hukum Islam itu adalah perbuatan yang sangat keji, haram hukumnya. Dan orang yang membunuh kemudian itu sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, membunuh ya tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah, maka tempatnya adalah neraka. Jadi kalau Anda mengatakan Arab Saudi
membolehkan kemudian Israel melakukan pembunuhan terhadap orang Palestina, itu bullshit, itu fitnah yang sangat dahsyat. Yang benar adalah pendeta Jesuateu menghalalkan kemunian, ya, apa yang terjadi terhadap Palestina dengan melarang orang Indonesia kemudian untuk mendukung Palestina. Artinya pendeta Jesuateu si tai lalat itu membolehkan kemudian Israel melakukan pembunuhan terhadap orang Palestina. Itu namanya ajaran biadab. Dan memang Kristen diajarkan begitu. Diajarkan melakukan suatu penekanan, pengepungan, peperangan, pembunuhan terhadap wilayah yang ingin dikuasai. Itu ajaran Kristen tuh. Anda baca lihat di dalam kitab Ulangan tuh, dan itu yang dipraktekkan oleh Kristen Belanda ketika kemudian mereka menjajah Indonesia. Makanya agama-agama kalian itu adalah agama titipan penjajah. Kalian itu ikuti agama penjajah kalian itu. Kristen itu adalah agama yang dititipkan oleh penjajah di Nusantara ini. Jadi kalau Anda ingin berbicara mengenai kontekstual yang benar itu, Indonesia dalam hal ini, Nusantara dijajah oleh orang-orang yang bertuhankan Yesus, rumah ibadahnya gereja, agamanya adalah Kristen, dan makanan pokoknya adalah babi dan anjing. Itu fakta, Bung. Kalau Anda berbicara mengenai kontekstual, rumah ibadah bekas penjajah itu namanya adalah gereja. Nama Tuhan yang disembah oleh penjajah selama 300 tahun lebih itu Yesus. Dan nama agamanya Kristen dan Katolik. Tolong catat itu. Jadi kalau Anda berbicara ISIS, terlalu jauh. ISIS itu buatan kafir. Belajar sejarah, belajar ilmu pengetahuan, belajar informasi di luar. Jangan mau dikibulin sama orang-orang yang ada di sekeliling Anda aja. Oh, oke. Iya, jadi pendeta Jesuateu yang pernah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Pastor Sarah itu telah menyebarkan kebencian di Nusantara ini. Ya, dengan mengajak kemudian orang-orang Kristen untuk melarang orang lain mengibarkan bendera Palestina dalam dukungan. Bahkan dia mengatakan kalau presiden sekalipun yang memerintahkan mengibarkan bendera Palestina, lawan. Itu kata Jesuateu, si nonot tai lalat, si biadab itu. Dan dia mengatakan Manado, Papua, Gorontalo, Manado, Papua, Timur NTB, kemudian Toraja itu adalah tanah Kristen. Hey, sejak kapan Kristen punya tanah di Nusantara ini? Sejak kapan? Sejak kapan? Di mana dia beli? Kristen punya tanah di Nusantara ini. Di mana dia beli? Nah, kali dia ngomong, si pemakan babi itu. Udah, Bang. Ya, jadi kalau kita berbicara kontekstual, lihatlah konteks yang sebenarnya. Ya, sebelum Indonesia merdeka 100% agama penjajah itu bukan Islam, tetapi non-Islam. Itu yang perlu dipahami dulu. Kalau kita ingin menyerang Islam dengan kaidah-kaidah basi seperti itu, kita harus sadar diri dulu bahwa saya ini beragama, kakek nenek saya ini beragama, agama penjajah. Udah, Bang. Itu mudah-mudahan Jesuateu dengar ini supaya dia mau berbicara dengan saya head to head terkait dengan Palestina dan Israel. Keren. Itu tantangan buat Jesuateu. Kalau Anda mau bicara dengan saya silakan. Kita berbicara mengenai sejarah Israel dan Palestina. Oke. Tadi kan Abang mention tentang tidak membunuh dalam Islam dan lain sebagainya. Kalau seandainya ISIS itu dia produk Amerika, kenapa ISIS tidak membunuh atas nama Amerika? Tapi ISIS membunuh sesuai melakukan pemboman, melakukan proses pemenggalan dan sebagainya. Banyak video yang beredar, tapi mengatasnamakan apa yang Abang selama ini gaung-gaungkan juga. Jadi kira-kira gimana? Sederhana aja, Bu. Sederhana. Kalau kita ingin mengetahui suatu teknik politik, kalau ingin memburukkan suatu perkara, ingin mengkambing hitamkan sesuatu, maka kita menggunakan sesuatu itu untuk label sesuatu itu untuk melakukan satu kemaksiatan.
Contoh misalnya, ketika Anda ingin menjatuhkan harga aqua, Anda juga punya bisnis air galon. Untuk menjatuhkan bisnis galon yang lain, maka Anda tinggal sisipkan galon tersebut, entah itu air comberan atau air apapun di situ. Apa yang kotor kemudian? Yang tersebar kemudian apa? Galon air aqua. Siapa yang jatuh harganya? Aqua. Siapa pelakunya? Pasti adalah musuh daripada pelaku bisnis tersebut. Sederhana itu. Itu politik yang kayak gitu, politik sederhana yang kayak gitu-gitu. Sederhana sekali. Baik, menurut abang itu sederhana. Itu abang abang mengatakan bahwa politik. Sebentar ya, ini kan kita bicara soal abang tadi. Pak, nah sekarang begini aja. Kalau apa yang saya katakan sederhana itu salah, tolong tunjukkan ada perintah di dalam kitab Islam, yaitu Al-Quran, yang memerintahkan menghalalkan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bisa diperangi. Dan saya akan tunjukkan di dalam kitab saudara perintah membunuh apapun yang bernapas. Kok begini sih? Maksudnya saya nanya yang lain loh. Abang kenapa harus ini saya tahu arahnya. Jadi ketika Anda mengatakan ISIS itu didirikan kemudian oleh orang-orang Islam untuk kemudian melakukan satu tindakan diskriminasi atau tindakan rasis atau tindakan penyerangan dan seterusnya. Sebenarnya saya sudah menjawab dari awal. ISIS itu adalah buatan Amerika, bukan buatan Islam. Tapi kenapa dia membunuh mengataskan nama Tuhan Anda sendiri? Kemudian itulah yang saya katakan kepada saudara. Aqua tadi itu sebagai contoh. Bagaimana caranya untuk menjatuhkan aqua, maka aqua sendiri yang dipakai. Bagaimana caranya untuk menjatuhkan Islam, maka label Islam yang dipakai. Begitu. Makanya saya mau nanya, kalau seandainya seperti itu, abang bilang itu adalah ilmu politik. Ilmu politik bagian apa yang dipakai untuk membahas itu? Kira-kira lebih detailnya lagi ada nggak? Karena kan abang kalau membahas sesuatu selalu pakai data. Nah saya butuh pandangan itu. Karena kan ini judulnya untuk kemudian mengkambing hitamkan Islam sebagai agama teroris. Dasar diskusinya apa? Misalkan kalau kita bahas psikologi ya, psikologi itu ada yang namanya Sigmund Freud. Ya kan? Nah itu udah jelas itu, udah jelas kemudian unsur yang menjadikan dasar pijakan kemudian Islam harus dikambing hitamkan adalah segala sesuatu elemen kekuatan umat Islam di dunia itu harus dilemahkan. Dengan cara apa? Dengan cara politik seperti itu. Abang paham konteksnya nih. Kalau kita bicara matematika ada Pitagoras. Jangan ajarin saya, jangan ajarin saya. Saya tidak punya kewajiban kemudian untuk mengikuti alur cerita saudara. Yang jelas ya ingin saya katakan kepada saudara adalah agama Kristen itu adalah agama penjajah. Itu aja poinnya. Itu pandangan abang sendiri. Oh, bukan pandangan itu teori dan praktek. Gimana sih? Pandangan gimana? Dasar politiknya apa, Bang? Dasar politiknya udah jelas. Penjajahan di atas muka bumi ini itu didasari lebih dominan oleh agama yang mengatasnamakan dirinya Kristen. Itu kan udah fakta itu. Itu judging, bukan abang mendasarkan dasar politik. Mendasarkan itu udah fakta. Ngapain anda kemudian sok intelektual berdiskusi? Ketika fakta sudah diuraikan di depan mata Anda. Ini kan judulnya di situ, kecuali judulnya langsung melabelkan ada. Enggak usah judul-judulan. Yang jelas ketika Anda berbicara mengenai penjajahan, maka Kristen adalah agama yang paling jago berjajah. Oh, jadi itu fakta. Sesuatu langsung kaitkan dengan agama gitu ya. Loh, itu fakta. Saya sebenarnya tidak mau mengkaitkan itu, Bung. Enggak mau saya. Tapi memang realitanya seperti itu. Saya nggak menanyakan mau harus sangkut pautnya. Saya nggak menanyakan. Ini kan abang bilang dasarnya politik. Nah, iya memang. Saya menanyakan label politik bagaimana nih? Itu bisa diperjelas nggak biar kita juga sama-sama belajar gitu. Ya nggak usah pelajari, itu nggak perlu dipelajari, anak TK juga tahu. Yang menjajah di Nusantara ini, yang melakukan perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu udah kita tahu siapa pelakunya, udah kita tahu. Jadi nggak perlu seakan-akan itu ingin memframing Islam itu ISIS, Islam itu kemudian di Arab sana memberikan ruang kepada Israel untuk menjajah Palestina. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Anda mau besar-besarkan di sini. Sebagai sumber informasi
Saya audiens yang mau bertanya, terus Anda membatasi. Lah saya udah jelaskan Sumber itu. informasinya Saya udah seperti jelaskan. apa? Saya sudah jelaskan Iya, dasar bahwa politiknya apapun yang apa? terjadi di atas muka bumi ini, penjajahannya itu diasaskan atas apa yang tertulis dalam Bible. Udah. Memang ada Kita kembali perintah. ke dasar politik yang tadi Abang tanyakan. Makanya saya tadi memperjelas bahwa Saya kalau kita mana bahas ada bertanya matematika, ada berpolitik kepada porsi-porsinya. Anda? Mana? Kita bahas Kapan saya ekonomi, tanya ada politik kepada Anda? Kapan? Kapan saya tanya politik? Kapan? Tadi Anda punya Kapan saya statement tanyakan seperti Anda itu politik? loh. Saya tidak Jangan tanya Anda coba. nomor 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan kerja rodi bagimu. Ini yang dipraktekkan Kristen Belanda. Dalil ini katanya firman, ini yang dipakai Belanda menjajah sehingga kakekmu dan nenekmu itu menjadi Kristen. Abang kan pelajari kita Kristen dengan secara tetapi mendalam. apabila Abang harus kota membedakan itu tidak apa mau maksud berdamai untuk dengan perjanjian, apa engkau, perjanjian lama melainkan dan apa mengadakan maksud untuk pertempuran perjanjian baru. melawan engkau, maka haruslah kau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Elohim menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini diperhatikan Sebenarnya sama gini, Belanda Bang, tidak? Abang punya room diskusi ini kelihatan abang Ini fakta. Ini fakta. Ini fakta kitabmu yang kau ambil dari agama lain yang telah menerangkan dengan jelas kaidah peperangan dan penguasaan terhadap wilayah. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, ini yang punya negara menerima untuk berdamai. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Apabila kota itu menerima tawaranmu untuk berdamai, maka haruslah semua orang yang terdapat di kota itu kau perlakukan mereka sebagai pekerja rodi bagimu dan menjadi buruh bagimu. Ini ajaran biadab. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, maka adakanlah pertempuran dan bunuhlah semua laki-laki di dalamnya. Ini ajaran setan. Dan itu dipraktekkan sama Belanda. Andai saja ini hanya tertulis di sebuah buku, nggak masalah. Ini dipraktekkan sama Belanda. Ini dipraktekkan. Dan dari Belanda itulah kemudian nenek kakekmu itu menjadi pengikutnya. Habis itu kau datang ke sini, ISIS. Ada baru-baru gereja dibom, pelakunya adalah apa? WNI negara Indonesia. Ya mungkin seagama dengan kamu. Lalu kemudian Arab Saudi memberikan ruang, membolehkan kemudian Israel. Ya sudahlah bang, sudahlah ya, udahlah. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah bisa membersihkan sejarah. Sejarah pertumpahan darah yang dilakukan oleh oknum yang sama agamanya dengan agama Anda itu tidak bisa dibersihkan di atas muka bumi ini. Tetap saja sejarah berdarah itu akan tertorehkan sepanjang zaman anak Nabi Adam alaihissalam. Oke, saya rasa cukup materinya, itu terlalu jauh ya. Kita lagi membahas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 113, di mana Yahudi menuduh agama Nasrani itu tidak punya pegangan, dan memang betul. Silakan host dinaikkan yang lain. Izin bang, lagi nge-lag saya kayak. Ya, selanjutnya ada Soyjoy. Halo Soyjoy. Oke, terima kasih Bang Juma. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh iya Bang Juma, tadi Bang Juma tadi bilang apa namanya eh Kristen katanya penjajah gitu ya Bang Juma. Tadi saya sempat mendengar itu sekilas. Mungkin lari dari judulnya tadi ya. Ya, saya tergantung kepada narasumber yang datang yang kemudian ingin melakukan framing terhadap Islam. Oke Bang Juma. Tema kita bukan itu. Iya. Kristen itu ajaran kasih. Betul. Katanya sih. Iya Bang Juma, ini gue naik lagi nih. Saya naik lagi untuk kedua kalinya di room Bang Juma. Tadi saya sempat ini Bang Juma apa namanya mungkin lari dari konteksnya ya, tadi surat Al-Baqarah, tapi tadi karena tadi Bang Juma sempat bilang Kristen itu penjajah, maksudnya saya mau klarifikasi lagi nih. Silakan. Nah gini Bang Juma, sebenarnya Siap. kalau tadi Bang Juma bilang Kristen itu penjajah, saya kurang tidak setuju gitu ya. Mungkin Bang Juma punya Kurang setuju kali Bang. apa Bang? Kurang setuju atau kurang tidak setuju? Kurang setuju. Kurang setuju atau kurang tidak setuju? Ya dua-duanya sama lah itu. Intinya tidak setuju. Enggak lah Bang, kurang tidak setuju sama apa aja Bang? Ya intinya tidak setuju. Ya. Halo? Iya, lanjut. Iya, soalnya dalam beberapa hal itu saya kurang tidak setujunya karena beberapa gereja, tempat ibadah maupun orang yang ibadah di gereja sendiri maupun di rumah itu sering mendapat apa namanya? tidak di apa namanya? Cuma yang saya nanti mungkin untuk diusik seperti itu. Apalagi orang Kristen sendiri ya, itu mustahil untuk mengusir orang untuk beribadah, itu sangat mustahil. Seperti itu Bang Juma. Mungkin bisa ditanggapi untuk boleh Bang Jumanya. Dikarenakan ada beberapa hal yang mungkin yang terjadi dalam kasus yang tadi bilang Kristen itu penjajah, untuk saat ini kasus yang terjadi itu justru sebaliknya Bang Juma. Ketika orang Kristen itu beribadah untuk membangun tempat ibadah maupun itu di rumah ataupun gereja, itu sering mendapatkan larangan gitu loh. Sedangkan untuk kaum muslim sendiri untuk beribadah di masjid, musola ataupun mengadakan tahlilan di rumah, bahkan itu sampai memakan jalan, itu tidak akan pernah diusik gitu loh Bang Juma. Udah jangan terpanjang, udah ditangkap Tidak itu. akan diusik. Iya. Anda belum nonton video Joshua TU barusan? Nah, gini loh Bang Juma. Enggak semua orang Kristen itu seperti yang tadi siapa JTU itulah. Pendetamu lah. Pendeta saudara itu menyerukan kemudian kepada seluruh Kristen
agar tidak mengizinkan kemudian orang Indonesia mengibarkan bendera Palestina. Maksudnya bukan ke bendera Palestina, ini maksudnya ke ranah ibadah tadi gitu loh. Lah, itu juga ibadah bagi kami. Oh, seperti itu ya? Yes. Itu adalah amanat negara. Oh, kalau bilang negara itu amanat Pancasila juga sebenarnya. Ya itu dia makanya. Bang izin. Nah, kalau tadi Bang Juma bilang siapa tadi? Pendeta siapa namanya? Itu pendeta saya, itu bukan pendeta saya, Bang Juma. Oh beda ya? Oh iya ya, Kristen kan beda-beda, betul. Nah, terus satu lagi nih Bang Juma, jangan pernah pukul rata semua Kristen itu kayak pendeta yang tadi Bang Juma bilang. Lah ini kan seruan Bang, dia menyeru kepada seluruh Kristen. Seluruh Kristen dia serukan. Berarti itu Kristennya dia, bukan Kristen saya seperti Entahlah. Itu Anda yang harus untuk mengertikan itu, karena saya bukan Kristen. Yang saya tahu dia adalah pendeta, menyerukan kemudian selama bulan suci Desember katanya tidak boleh ada kemudian dukungan terhadap Palestina, tidak boleh ada bendera Palestina berkibar di Nusantara ini. Ya, Bang Zuma izin bentar. Ini room sudah kayaknya udah mau ini rungkat menurut saya, karena ini di HP saya satu, live-nya nggak kelihatan gambarnya. Dari tadi sudah minta diakhiri live-nya. Gimana kalau kita akhiri dulu bentar, habis itu saya nyalakan lagi live-nya kembali. Soalnya ini kayak nge-lag, suaranya ada tapi gambarnya nggak ada kayak gitu. Jadi kita rungkat supaya nggak bertelanjur sudah live nih kan, supaya nggak rungkat, kita akhiri dulu live-nya. Habis itu saya lanjut live kembali, gimana? Iya boleh. Oke ya teman-teman, nanti Bang Sojo sama Mbak Maria silakan di request kembali. Teman-teman jangan kemana-mana, kita langsung live kembali nih. Saya rungkatin dulu. Terima kasih Bang Juma. Iya sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, sambil menunggu host ya. Kemudian kita jelaskan kembali apa yang kemudian dibahasakan tadi ya. Bahwasanya dikatakan ISIS itu siapa, kemudian negara Arab mengizinkan kemudian tindakan daripada Israel terhadap tanah Palestina. Itu sengaja kemudian bertanya seperti itu, apalagi dia mengatakan ada bom terjadi di gereja yang ada di mana tadi itu dikatakannya ya, di luar negeri lah intinya, di Thailand kah atau di mana itu. Katanya pelaku bom itu WNI, warga negara Indonesia. Ya, padahal kemudian sangat jelas
kalau dikatakan negara Arab membolehkan penindasan terhadap Palestina, itu adalah tindakan bodoh, tindakan fitnah yang kemudian sengaja disebarkan untuk kemudian menjadikan agama Islam itu menjadi kambing hitam. Kemudian terkait ISIS, ya. ISIS itu juga jelas-jelas kita mendapatkan informasi, ya, yang mana informasinya mengatakan bahwa ISIS itu dibentuk oleh agen asing, ya, mana agen asingnya itu sendiri adalah dia yang membentuk, dia juga yang menyebarkan isu fitnah terhadap apa yang terjadi dari tindakan-tindakan ISIS itu sendiri, yang mana ISISnya mengatasnamakan Islam. Padahal kita tahu bahwa itu tidak benar, ya. Ya, saya heran kepada mereka ini, ya, mendukung negara Israel, mendukung daripada Zionis, padahal Yahudi sendiri tidak pernah kemudian mendukung mereka dalam hal keyakinan. Oke, teman-teman, mungkin ini sudah ada sahabat Bang Suma. Kembali kita masuk ke atas, ya. Coba komennya dimatikan guys biar terserah. Cek masih nge-lag kah? Suara hilang. Masih. Terjeda. Masa? Astagfirullah. Aman udah. Yaudah aman ya. Astagfirullah. Kenapa lo ini? Yaudah kita naikkan dulu Bang Suma. Bisa nggak nih dinaikkan? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Suma. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Bang. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak D. Ini lagi di gunung apa di bawah? Di rumah Pak D. Loh, katanya tadi ke gunung. Balik langsung Pak D. Cuman ada balik pesan langsung. bentar. Iya.
Kirain nginep di gunung. Besok kayak. Ya, teman-teman Kristen yang mau kembali diskusi silakan di request. Masa gara-gara yang nonton banyak jadi ini ya, jadi nge-lag ya? Itu juga kayak nggak masuk Iya. akal ya kan. Iya, apa hubungannya gitu loh? Kok yang nonton jadi ikut nge-lag? Halo, selamat malam Bang Lase. Halo, Assalamualaikum. Kalau Muslim. Saya Kristen, Bang. Oh, Kristen, silakan. Ya, silakan malah saya. Apa yang ingin disampaikan? Baik, saya mau nanya di Al-Quran, yang Injil ya jilid 3 2. Putus-putus Bang, bisa diulangi kembali. Surat Maryam jilid 3 nomor 152. Nggak ada Maryam jilid 3, Bang. Pusing kita dikatakan Maryam jilid 3 itu pusing saya. Pak Ade lagi dekat kolam ikan ya? Kenapa? Kedengaran suara airnya. Akuarium. Oh iya. Maryam jilid 3. Apa maksudnya Maryam jilid 3? Ya, bingung saya, Bang. Bang Juma bingung nggak Bang Juma Maryam jilid 3 Bang Juma? Mana nih Bang Juma? Pusing aku. Al-Quran surah Maryam. Jilid 3. Ya, surat Maryam, Bang. Jilid 3. Apa jilid 3? Surah Maryam itu surah yang ke-19. Iya, bukan jilid 3, Bang. Jilid 3 maksudnya? Nggak tahu saya. Oh, yang penting isinya surat Maryam lah, ayat yang nomor 152. Hah? Maryam 152 mana ada? Nggak ada, Bang. Coba dicek lagi deh. Mana ada Maryam 152, Bang? Kalau QS itu apa, Bang? Quran surah. Maryam itu Ya, cuma ya, sampai di situ ayat 98, Bang. Cuma sampai 98 dia. Oke, oke. QS ayat 3 ayat 18. Aduh, hilang-hilang lagi. QS berapa, Bang? QS ayat yang ke QS ya. yang 3 ayatnya ke 84. Maunya Maaf, Bang, itu saya nggak bisa baca soalnya QS aja. sebelum kau bertanya tentang Quran, pahami dulu Bibelmu, Bang. Quran surah 3 maksudnya kan, Ali Imran itu. Ayatnya berapa? Ayatnya yang ke 84. 84. Iya. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ada apa dengan surah itu, Bang? Ayat itu, Bang? Halo, Bang. Allahu Akbar. Kenapa, Dek? Ayat itu kenapa, Bang?
Ale ale ale, panggil saja si Jablay. Bang Lase, jangan sampai ada tulisan batunya ya. Oke, nggak ada ya suaranya ya. Kita sambut aja dulu PDS Alkitab. Halo, selamat malam. Silakan dibuka mic-nya. Selamat malam Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zuma, boleh nanya kita ndak ya? Ini sih untuk yang Kristen untuk malam ini Bang. Kalau untuk Muslim itu kan saya sudah sampaikan di siang atau malam hari. Siang atau sore hari. Muslim nggak? Muslim kita Bang. Dan lagi siang kita ada kesibukan. Oke Bang, saya berikan waktu 3 menit. Gini Silakan, Bang, ada yang disampaikan. kita ada masuk kemarin di Komal-Komal Nasrani tentang penistaan mereka, perendahan mereka terhadap agama kita, yaitu kita lihat juga komal-komal kita yang ada di Muslim ini dengan membalas, mencari tandingan dengan komal-komal mereka. Itu menurut pandangan apa gimana tuh Bang? Ya sebenarnya kalau menolak kita nggak boleh. Allah SWT itu melarang. Kita nggak boleh kemudian menghina, menghujat, menista, nggak boleh. Larangan Allah itu sudah sangat jelas. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada di antara mereka, ya kita harus tegas, kita harus keras kepada mereka. Keras dalam arti kata tujuannya untuk menyadarkan. Jadi kalau ada komal Islam kemudian membahas Kristen tujuannya untuk menghina, itu nggak boleh. Kecuali di situ ada orang Kristen yang sedang bertanya. Kalau komal-komal seperti ini, atau ya alhamdulillah kalau misalnya apa, banyak tempat yang kita perhatian kadang dengan penuh canda tawa atau melihat seakan-akan apa yang dijelaskan itu merupakan suatu kemenangan. Apa tidak kita khawatirkan dengan komal-komal seperti ini terkena kita dengan ayat Allah dengan wala tasabbul ladzina yad'una min dunillah? Mana pandangan dengan Bang Zuma? Ya, kita tidak bisa kemudian menilai suatu keadaan dengan satu ayat. Karena dengan adanya perintah ud'u ila sabili rabbika, itu kan perintah. Serulah manusia. Kan ada perintah, serulah, sampaikanlah walau satu ayat. Benar. Kalau kita perhatikan ud'u ila sabila rabbika itu dengan hikmah itu kan Bentar bang. umum dari itu Bang. Ini Islam apa Kristen ide? Islam kita Pak D, Islam. Izin Bukan kamu. izin Pak D. Izin Pak D, kemarin dia naik di Komalku nih Bang Suma Gurunda. Dia tuh mau menasehati jangan berdebat. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Anda tidak mau berdebat, ambil kain kafan, bungkus diri Anda. Itu saya dengar kemarin itu, bahkan sudah dikasih tahu di situ kan sekiranya kamu dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Nah, itu aja masih ditentang ayat itu. Kemarin saya dengar itu. Ya, bagaimana dengan Rasulullah yang juga berdiskusi berdebat dengan ahli kitab? Ya. Itu katanya Udah Bang, beli kain kafan. Kalau nggak ada duit nanti saya belikan. Katanya Rasulullah dilempari, dia tidak membalas. Itu kan memang situ Rasulullah. Iya Gurunda. Memang dia itu Rasulullah yang tadi itu. Udah sosok suci orang-orang munafik kayak gitu nggak usah dilayani lah lain kali. Nggak usah dinaikkan. Oke lah Bang. Kau ke masjid aja Bung, ke masjid. Pakai sarung sana. Duduk, biarkan kiri kananmu itu pada murtad semua. Kamu di masjid aja perhatikan imanmu. Oh, disitulah kau zikir sampai kau mati. Sampainya anak-anakmu semua itu sudah menjadi murtad, nah baru matamu keluar. Sok cantik. Oke, ada Bang Idek Z20.
Silakan nih buka mic-nya Bang Izet. Ini kayaknya Kristen karena fotonya sudah menunjukkan kalau dia Kristen. Hehehe. Bang Idek, halo. Bang Idek. Iya. Dibuka mic-nya Bang. Sudah dibuka nih loh. Oh sudah dibuka. Iya ada suaranya ya. Apa Bang? Apa yang disampaikan Kristen kan Bang ya? Iya, mati hidup tetap Kristen. Oke lah. Apa yang mau disampaikan Bang Idek? Mau disampaikan? Iya, karena di sini kan kita coba. Kita apa? kita lagi diskusi, jadi pasti ada yang mau disampaikan. Bisa Tidak mungkin diskusi kita apa dulu? kita tidak mungkin diam-diam ketawa di sini. Terserah Ya, Bang. diskusi apa? Tadi temanya surat Al-Baqarah berapa tadi Bang Zuma? 113. Orang Yahudi berkata bahwa orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan kitab suci. Itu orang Yahudi yang bilang tuh. Iya. Itu orang Yahudi, sedangkan orang Timur tetap bilang punya pegangan. Sekarang gini, apakah kemudian Al-Quran itu salah dengan menarasikan itu bahwa orang Yahudi mengatakan Kristen ini, Nasrani ini tidak memiliki pegangan? Ya itu menurut Al-Quran, tapi saya tidak pernah pusing dengan itu Al-Quran karena bukan bepung agama. Lu paham? Tidak ada yang tanya Anda pusing atau tidak pusing. Orang saya tidak tanya itu. Masalah kepusingan Anda itu bukan urusan saya, Bung. Nah, dengar. Nah, saya urus orang pun agama, urus lu pun agama, saudara. Maksudnya? Urus lu pun agama, karena bisa urus Al-Quran, urus bepung Alkitab, toh. Maksudnya gimana? Ini saya sedang membahas kitab saya. Iya toh, membahas kitab lo nabet masuk, lalu terima supaya. Dan orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak memiliki satu pegangan. Itu orang Yahudi yang berkata, terus orang Indonesia apakah berkata, kemudian orang Indonesia berkata? Apakah kemudian orang Nasrani ini memang punya pegangan? Ya terus orang Indonesia berkata? Tidak ada orang Indonesia di sini, Bung. Iya, maksudnya orang Yahudi berkata, terus orang Indonesia berkata? Orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Maksudnya berupa itu orang Yahudi, terus berupa orang agama yang benar. Padahal Nabi Isa telah datang kepada mereka kan gitu. Terus? Ya itu dia. Ya itu dia, terus? Orang Yahudi menganggap bahwa Nasrani itu tidak memiliki ajaran yang benar. Gitu loh. Al-Quran yang mengatakan, nah mari kita cek orang Yahudi. Apakah orang Yahudi itu mengakui bahwa Nasrani itu agama yang benar? Punya pegangan yang benar? Apakah Yahudi itu mengakui bahwa Nasrani ini atau Kristen ini agama yang benar? Kan memang tidak, berarti Al-Quran benar. Ya toh? Udah turun burun dah. Oh, sudah turun. Halo. Halo juga. Ya halo Bang Niko, selamat malam. Kristen ya Bang? Oke, selamat malam kawan-kawan. Aku ayam Christian. Oke, silakan Bang. Apa yang disampaikan? Mendengar sedikit obrolan kalian mengenai ada di mana ini tertulis, man? Apakah ada di Al-Quran yang menyatakan bahwa orang Yahudi tidak mengakui kebenaran Kristen dan bahkan orang Yahudi itu mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak memiliki pegangan Alkitab? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 113. Bagaimana? Waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai' Waqalatin nasara laysatin yahudu ala syai'. Orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan. Pegangan yang dimaksud di sini adalah berupa ajaran agama yang benar. Tidak memiliki ajaran agama yang benar menurut Al-Quran. Oke. Itu dalam ajaran kami kekristenan, Bang. Ini kita diskusi doang kan? Iya. Kita nggak boleh mencaplok-caplok
hanya satu ayat, dua ayat. Dalam bahasa Indonesia itu katanya itu tidak boleh secara harafiah kata demi kata, tapi kita harus memaknai makna, ya. Jadi kita itu harus membaca sepenuhnya. Itu dalam konsep apa dikatakan seperti itu? Siapa yang mengatakan kepada siapa? Itu orang Yahudi beranggapan bahwa orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan berupa agama yang benar. Gini bang, maksudnya abangnya salah paham. Siapa yang mengatakan orang Yahudi begini? Siapa yang mengatakan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala menginformasikan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya katakan kepada Iya. Pertanyaannya bang, ada nggak ayatnya? Maksudnya? Ada nggak ayat lanjutannya dari ayat yang abang bacakan tadi? Dan orang-orang Yahudi menurut orang-orang Nasrani tidak memiliki suatu pegangan ajaran yang benar. Padahal mereka membaca kitab. I wanna tell you. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan orang Nasrani mengatakan bahwa orang Yahudi tidak memiliki pegangan yang benar, begitu? Iya. Berarti ada dua serangan lah ini dari Yahudi menyatakan orang Kristen itu tidak memiliki pegangan, demikian sebaliknya, begitu? Yes. Faktanya terbalik bang. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Ini kita bedah ya bang. Orang Yahudi itu banyak bang. Ada yang Zeus, itulah yang memiliki agama Yahudi. Orang Yahudi dan agama Yahudi itu beda ya bang. Jadi kita bisa bedakan itu. Kalau tidak percaya boleh monggo belajar fakta sejarah itu. Kedua, kami Kristen mengakui bahwa kitabnya orang dalam tanda kutip agama Yahudi tadi itu hampir sama, bahkan bisa dikatakan sama dengan kitab perjanjian lama kami. Jadi kalau dibilang orang Kristen menganggap seperti itu, tidak, mohon maaf bang, bukan mengatakan bahwa Al-Quran kalian itu palsu, tidak benar dan segala macam. Saya tidak pernah mau mengurusi urusan isi kitab manapun, tetapi saya hanya mau menegaskan bahwa orang Kristen itu tidak pernah menganggap hal seperti itu. Itu harus saya luruskan ya. Baru berikutnya, contoh sekalipun I don't know, entah itu memang benar-benar fakta bahwa orang Yahudi itu dalam mungkin yang dimaksudkan Al-Quran di situ ialah agama Yahudi itu menganggap seperti itu, tidak tahu. Tapi sedikit saya sebarkan bahwa pandangan agama Yahudi memang dalam pandangan agama Yahudi itu sesuai dengan kitab mereka itu kalau pernah di Toraknya itu Ketuvim Nebiim dan lain-lain ya, kalau pernah abang tahu belajar itu gitu. Nah, mereka berpandangan one day akan ada seorang Mesias. Nah, dalam pandangan Kristen juga seperti itu. Tapi yang dikatakan one day akan ada seorang Mesias, dalam pandangan Kristen sudah lahir, sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Oke. Kedua, dalam pandangan agama Yahudi belum lahir, belum ada, karena dia tidak mungkin lahir di kandang domba begini. Gitu. Nah, ini dua pandangan yang berbeda. Balik lagi ke yang disinggung di Al-Quran tadi itu. Nah, bisa dibenarkan, bisa juga tidak kan? Ya, dikarenakan. Wah, sebentar dulu bang, nanti saya lanjut ya. Gak usah dikeluarkan saya. Ada 2 menit, 3 menit ya. Oke. Saya tanggapi ya kesalahan fatal yang Anda lakukan ini ya. Oke, bentar dulu, bentar. Oke. Jadi kemudian ketika saudara bernarasi seperti itu, Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskan
orang Nasrani tidak memiliki satu pegangan menurut orang Yahudi. Ya. Lalu kemudian orang Yahudi pun mengatakan, orang Kristen pun, Nasrani pun mengatakan orang Yahudi juga tidak memiliki satu pegangan. Ini kalau kita berbicara terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala sedang memperbincangkan kepada kami umat Islam informasi ini melalui Al-Qur'an. Berdasarkan kemudian perdebatan antara orang Yahudi dan Nasrani di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing mereka mengatakan kalian tidak punya suatu pegangan dan telah kafir terhadap Nabi Isa alaihissalam dan Injil. Itu menurut pengakuan orang Nasrani. Sedangkan itu pengakuan orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi pun mengatakan itu. Orang Nasrani pun balik mengatakan kepada orang Yahudi, kalian juga tidak memiliki suatu pegangan dan juga kalian telah kafir terhadap Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Taurat. Jadi masing-masing mereka berselisih. Orang Yahudi mengatakan kepada Nasrani, kamu sudah tidak beriman lagi kepada Nabi Isa dan Injil. Orang Nasrani juga menuding, kamu juga tidak beriman lagi kepada Nabi Musa dan Taurat. Nah sekarang mari kita lihat tolak ukurnya. Apakah betul orang Nasrani ini beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau beriman kepada Yesus? Apakah kemudian orang Nasrani ini beriman kepada Injil yang diterima oleh Yesus? Kan memang keadaannya tidak, kan gitu poinnya. Nah, begitu juga kalau narasi ini kita bangun terhadap keadaan antara Yesus dan Kristen, antara Yesus dan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, Filipi, Kaliki, Pepayan, dan Remaneng, itu juga sama. Tidak ada keselarasan antara dua poin tersebut, antara Yesus dan Kristen, antara Yesus dengan kitabnya orang Kristen, kan gitu. Tidak ada poin keselarasan. Coba kasih tahu saya di mana poin-poin yang tidak selaras dan juga bertentangan. Oke, baik. Ketika Yesus kemudian datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia bertuhan. Dia bukan ateis. Sedangkan di Kristen, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu jelas tidak selaras. Oke, terus. Oke. Nah, Yesus ketika datang dia mengajarkan ajaran tauhid, satu Tuhan. Sedangkan Kristen mengajarkan tiga Tuhan, tidak selaras. Oke, Yesus mengajarkan ibadah Sabat, Kristen mengajarkan ibadah Minggu, tidak selaras. Nah, Kristen kemudian mengajarkan Injil Allah, Yesus mengajarkan Injil Allah, Kristen mengajarkan Injil Paulus, nggak selaras itu. Yesus mengajarkan bersunat, Kristen melarang bersunat. Yesus mengajarkan kemudian orang-orang murid-muridnya ini berpuasa, orang Kristen tidak ada puasa. Yesus mengajarkan kemudian untuk menjalankan hukum Taurat, Kristen membatalkan hukum Taurat. Kristen mengajarkan sunat, Kristen melarang sunat. Apanya Kristen mengajarkan sunat? Nah, jadi tidak ada yang selaras antara Kristen dengan Yesus. Ibaratkan rel kereta, ya tidak sejalan, tidak seiring, beda. Gini ya Bang ya. Aku sangat kagum dengan orang yang berbicara sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Tapi sungguh banyak orang, mohon maaf kaum muslim yang hanya asal ngomong tanpa tahu faktanya gitu. Yesus ibadah Sabtu atau Minggu, Bang? Terus ini saya jelaskan dulu ya Bang ya. Jadi perlu enggak usah terlalu penjelasan. Sekarang Yesus ibadahnya Sabtu atau Minggu? Dengar, makanya dengar biar enggak, saya tanya Yesus ibadahnya Sabtu atau Minggu? Dengerin saya. Iya, silakan. Oke. Beberapa hal yang poin yang itu aja dulu, itu dulu. Sabtu atau Minggu Yesus itu ibadah? Dengar dulu. Paham enggak sih? Dengar. Oke. Anda yang tidak paham saya tanya apa? Ibadahnya Yesus itu Sabtu atau Minggu? Paham gak sih? Hanya dengar dulu saya. Bisa apa yang saya mau dengarkan kalau tidak sesuai dengan pertanyaan, Bang? Manusia itu
bagaimana cara menghargai orang lain. Begitu juga manusia itu tahu dirinya manusia ketika ditanya untuk menjawab. Bukan makanya seperti ayam. Dari tadi omonganmu udah banyak kali saya diam. Ya udah satu aja. Yesus itu ibadahnya Sabtu atau Minggu. Emosi. Sama. Ini dengar ini, yang lagi ikut live ataupun yang dengar ini. Anda sakit ternyata. Yang saya tanya, Yesus itu ibadah Sabtu atau Minggu? Moncong Anda tadi bilang bahwa Kristen mengajarkan 3 bulan. You are stupid. Jangan pakai moncong lah, nggak bagus. Yesus ibadah Sabtu atau Minggu? Kau diam. Jangan sok paham Bible tapi buta. Jangan sok paham Bible tapi kau percaya Al-Quranmu, oke? Saya tanya, Yesus ibadah di sinagoge itu Sabtu atau Minggu? Dari Sabat. Lalu kau mau bilang apa? Sabat itu apa? Sabat itu apa? Saya tanyakan Sabtu atau Minggu, bukan saya tanya Sabat atau Makanya Sabit. saya dengarkan, jangan kau asal cuap-cuap. Bagaimana saya mau mendengarkan pertanyaan saya kan harus mempertanggungjawabkan ucapan saya. Saya katakan ajaran Kristen dan Yesus itu tidak selaras. Saya minta Anda menyelaraskan antara Sabatnya Yesus dengan Minggunya Kristen. Saya jelaskan sama kau semua pernyataan kau, ya. Satu aja dulu. Yesus ibadah Sabtu atau Minggu? Ajaran Muhammad? Enggak kan? Muhammad aja menerima orang kafir datang ke rumahnya. Nangis dia. Ya, lalu Nangis itu nadanya yang enak sikit. Nabi Muhammad. Makanya kau diam Sabat semua. aja. Oke. Sabat itu ya Sabtu, Bang. Sabat itu bahasa Ibrani. Punya mulut itu Sabtu. Makanya kau punya mulut itu diam dulu. Aku pula. Orang. Oke? Aku pula. Gila kau. Mana dia? Udah dia mencret nana dia. Infeksi anus. Ditanya baik-baik pun. Shalom. Shalom. Papiku Yesus. Papiku Yesus. Maminya siapa maminya? Halo Bang Andri, Bang Zuma, semuanya. Iya. Halo. Guru di sini. Selamat malam. Malam. Anak Yesus, Bang. Halo, Bang. Anak Yesus. Oh, anak Yesus kandung. Anak tiri. Kandung. Mamanya siapa, Bang? Tadi tanya Bunda Rama tuh, mamanya siapa? Maminya. Maminya siapa? Jangan-jangan lahir ajaib ini tanpa mami. Dinda Ari. Iya Kanda. sorry. Saya baru monitor layar. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana aja kok baru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya sibuk di jalanan, Bang. Lagi bahas apa? Iya Kanda. Oh, Bang Ari Wibisono nih. Assalamualaikum, Mahis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Sugi. Belum ganti nama, Sehat Bang? semuanya. Belum. Masih dengan yang sama. Bukan Ari Wibisana tadi ya? Iya, itu dari Sunda. Allahu Akbar. Silakan. Iya, ada Papi. Silakan. Papi. Gimana maminya, Bang? Udah ketemu? Oh, nggak tahu dia, nggak ada mama dia, Bang. Kalau Yesus nggak ada bapak, ini nggak ada mama dia, beda dia. Silakan, Bang Zuma. Maminya Bunda Rahma. Silakan Bang ini kita panggil apa ini? Namanya aneh. Papi aja. Panggil aja Totem. Bang, Papi. Lagi bahas apa Gurunda? Ini tadi kita bahas tentang orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak punya pegangan. Al-Baqarah 113. Iya betul. Dan orang Nasrani juga bilang orang Yahudi nggak ada pegangan. Iya betul. Jadi menurut Gurunda itu benar nggak apa yang diperkatakan oleh Allah? Kalau saya lihatnya sih pas banget. Pas banget. Itu tadi makanya. Tapi Allahmu mereka. Gimana?
berbicara tidak sesuai dengan keadaan. Nah, keadaannya justru itu yang betul. Iya, Contoh betul. misalnya nih, contoh gini, ketika dikatakan bahwasanya Kristen itu tidak memiliki pegangan agama yang benar, adakah Yesus itu mengajarkan agama Kristen? Lalu Yahudinya gimana? Ketika Nggak usah diurusin Yahudi, urusin aja Kristen. Ada tidak Yesus mengajarkan agama Kristen? Ada, Yesus dari Spanyol. Yahudi orang Nasrani juga bilang, orang Nasrani juga bilang, orang Yahudi juga nggak ada pegangan. Otoritas Allahmu dipertanyakan di sini. Benar apa Ya, karena enggak, pada saat itu memang orang Yahudi dan Nasrani sedang berselisih di hadapan Rasulullah, dan memang betul orang Yahudi juga tidak memiliki kitab Tauratnya Nabi Musa. Memang ada. Begitu juga Kristen, Nasrani dalam hal ini tidak memiliki kitabnya Nabi Isa. Sekarang Kristen ini yang kalian pegang itu bukan kitabnya Yesus. Makanya saya katakan, adakah Yesus itu mengajarkan agama Kristen? Yesus nggak bawa kitab, saudara. Yesus tidak bawa kitab, tapi Yesus bawa ajaran, betul? Yesus itu bukan bawa kitab. Itu Iya, saya tanya. tapi Yesus bawa ajaran, betul? Iya, ajaran sama kitab itu tentu berbeda. Nah, oke. Ketika ajarannya kemudian dibukukan, itu berupa apa? Berupa ajaran. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, segala firman ini kalau dibukukan dalam satu kitab, itu apa namanya? Kalau dikumpulkan segala firman yang Yesus terima, kalau dikumpulkan dalam sebuah buku, itu apa namanya? Novel. Ya, Novel, Pak. Ajaran. Kira-kira ada tidak yang mengumpulkan segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Ada nggak yang mengumpulkan? Kalau saya mengatakan kitab suci, berarti Allahmu salah. Kenapa jadi Tuhan saya yang salah? Saya tanya samamu, segala firman yang Yesus terima dari Tuhan, ada nggak yang mengumpulkannya? Sebentar, Gurunda. Ini kan kesaksian narasi dari Allahmu. Ya, Statementnya begitu. Ini sudah sangat jelas. Tuhanku mengatakan, orang Yahudi berkata Nasrani itu tidak punya pegangan berupa agama yang benar. Itu Tuhanku yang mengatakan. Nah, sekarang pembuktiannya adalah, apakah Kristen ini punya pegangan yang benar? Coba saudara jawab. Oke, saya jawab. Ya. Jadi saya tidak perlu menjawab karena Bang Gurunda sendiri yang menjawab. Apakah Kristen ini punya pegangan yang benar? Tinggal Anda jawab. Punya. Kan gitu. Apa pegangan yang benar itu? Apa pegangan benarnya Kristen? Susu. Ajaran Yesus. Apa pegangan benarnya Kristen apa? Jika saya benarkan, kasihan Allahmu nanti. Banyak cerita. Ini kesaksian dari Allahmu. Kesaksian dari Tuhanku mengatakan, orang-orang Yahudi berkata, Nasrani itu tidak memiliki pegangan berupa agama yang benar. Nah, sekarang mari kita buktikan. Apakah betul Yahudi, apakah pernyataan yang kemudian Tuhan sampaikan berkaitan dengan pernyataan orang Yahudi itu betul? Ternyata betul. Orang Kristen tidak memiliki pegangan yang benar. Jadi kamu mau membuktikan bahwa Allahmu salah? Monyet. Udah turunkan, host. Turunkan, orang tidak waras ditemani bicara. Kamu sinting, kau sana habis itu cebok air 1 sendok, baru pasang celana kembali.
Susah banget sih cari Kristen yang bisa diajak dialog lurus gitu. Kok rata-rata lah mendadak gila ya, heran saya. Itu makanya aku suruh cebok pakai air 1 sendok. Oke, ada Kaisar. Halo Kaisar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Muslim, Kaisar silakan dibuka mic-nya. Yo, selamat malam abang. Kristen ya Kaisar? Katolik. Oke bang, ada yang ingin disampaikan bang? Saya itu untuk Abang Zuma ya. Abang Zuma ini sebagai apa? Sebagai apa? Tergantung bang. Di rumah saya sebagai ayah. Ya. Di kantor saya sebagai pimpinan. Kalau di dojo saya sebagai sensei. Kalau di sini saya sebagai Bang Suma. Oh. Atau Bang Zuma sebagai anak Tuhan? Enggak. Tadi saya baru masuk, jadi yang kalian debatkan ini saya juga kurang ikuti. Teler. Lagi teler bang, enggak? Iya, kalau boleh itu coba jelaskan. Imannya kasih. Apa persoalan malam ini yang dipersoalkan ini apa? Orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan yang benar berupa ajaran agama. Betul. Ya syukurlah kalau betul, berarti nggak ada masalah. Terus? Ya nggak apa-apa, udah. Anda sudah mengakui bahwa pernyataan orang Yahudi itu betul, ya mau kayak mana lagi? Kita nggak bisa. Karena itu perkataannya kan memang ada. Iya, dan memang kenyataan begitu kan, bahwa pegangan Anda di dalam beragama itu apakah perkataan itu bisa membunuh iman-iman orang Kristen atau bagaimana? nggak perlu membunuh, dibuat waras aja itu udah lumayan. Kalau waras itu berarti sudah masuk ajaran Buddha. Air 1 sendok juga ini. Stres semua ya Rabbi. Iya, tunggu sambil saya cari oten lain. Kita iklan dulu, Bang Julius, silakan iklan Bang. Saya cari oten dulu ya. Naik sinting semua. Iklan yang mau beli kaos. Ini langsung dibenarkan ya. Oke teman-teman sekalian yang ingin
Halo, suaranya ada nggak? Rungkat tadi bang, iya rungkat. Akhirnya kita rungkat, nggak bisa, dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi masalah lagi soundcardnya, doubling suaranya, echo-nya terlalu tinggi. Cek, gimana suaranya aman? Doubling saya. Cek, aman ya? Aman bang. Oke lah. Di tap dulu guys, di tap dulu 20k. Di tap dulu. Ulangislah. Bang Zuma, rungkat tadi bang. Iya, biasalah itu ya. Jadikan suatu pelajaran yang baik supaya rungkat lagi bentar. Janganlah bang. Silakan sambil nunggu OTN, teman-teman dibantu tap-tapnya, share-nya, terutama tap kata Bunda Hesti kemarin tadi katanya di ini nih yang love orange untuk memperkuat, tapi ya sama aja tadi. Diajarin love orange-nya ini, tapi faktanya rungkat juga. Iya, mungkin karena Laskar Api kurang ngopi kali ya. Bukan bang, tadi kan sebelumnya memang udah sebut-sebut PL, IL sama kayak kejadian-kejadian gitu. sebelumnya. Kalau Kirain Laskar Api tidak ini kurang ngopi. Oh enggak, kalau mereka selalu standby di sini pastinya. Tuh, langsung merah komalnya. Baru juga Bang Julius mau iklan, langsung. Apakah Bang Julius disuruh dilarang iklan? Atau Bang Julius disuruh jualan pempek saja? Apa beliau? Panggil beliau. Hai, terpental. Janganlah aku jual sampai nanti Riko jadi ringan gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam nih hostnya agak aktif, jadi kena report dia. Oh gitu, ya udah aku tutup kamera, saya diam-diam aja kalau gitu. Ini kalau nggak rungkat lemon, waduh sekarang penyakitnya tambah banyak ya. Sudah tua itu deh. Iya, nggak mau dikorbankan HP-nya yang bagus. Gak ada HP yang bagus bang. Mintalah sama Bang Zuma. Dipotong nanti gajiku. Udah bosan dia minta. Iya, malah dipotong gaji nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gurunda, Bang Handi, dan Ko Julius, mantap. Kalau gitu sekaligus Bang Handi sampaikan juga dong, kita akan ada agenda yang mau ikut kajian berarti, atau sudah disampaikan tadi? Belum Ustaz aja. Sorry udah selesai sumnya. Aduh, keasikan di sini lupa. Sudah kan dah, Gurunda. Aman, alhamdulillah. Habis menggodok sulsel. Tapi alhamdulillah. Kesimpulannya pada dasarnya sangat berdasar sih. Itu sih kesimpulannya.
Iya. Dasarnya bagus sekali Bang Endi. Iya, sangat berdasar. Iya, udah sampai kepada dasarnya. Iya. Dasar. Itu intinya. Allahu Akbar. Ya kalau gitu bantu infokan buat saudara-saudaraku yang muslim dimanapun berada. Kebetulan nanti Yayasan API akan mengadakan kajian. Bukan kebetulan Ustadz, kebetulan sengaja kan jadi salah ngomong. Kontradiksi. Jadi mirip Oten lama-lama. Ya, alhamdulillah dari Yayasan Apologet. Iya, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Intinya, saya nggak mau sama lah kalau gitu. Intinya kita sedang mengagendakan akan ada acara kajian internal penguatan akidah dan benteng akidah ya, yang insya Allah akan diselenggarakan. Bukan pasti ada hari Senin ya. Pasti ada tapi. Ya Pak, kan belum terjadi kita. Insya Allah. Nggak ngomong pasti dulu. Iya, diadakan dalam perencanaan itu hari Senin di Jakarta. Mengenai informasi tempatnya nanti berikutnya akan dikabarkan lagi karena masih tentatif. Insya Allah sehari ke depan atau 2 hari ke depan kita akan kabarkan lagi. Di situ kita juga akan berkumpul saudara-saudara kita, para pengurus API dan sebagainya akan hadir ya. Yang ingin ikut kajian silahkan berbondong-bondong datang ke sana. Insya Allah kita siapkan tempatnya selayak mungkin buat saudara-saudara semua. Gratis nggak? Gratis. Lalu bagaimana? Ya, silahkan siapkan infaknya yang terbaik buat saudara-saudara yang ingin berinfak. Itu aja. Infak ya, bukan perpuluhan kan Ustaz? Bukan. Kalau bisa nanti udah deal tempatnya, tanggalnya, jamnya gitu, izin dibuatkan undangan secara kepada yang terhormat. Terus kemudian dimohon kedatangannya dalam rangka ini. Ya, terus kajian diisi oleh ini. Tanggal, tempat, jam gitu supaya kita bisa mengundang di luar API begitu. Iya, tokoh-tokoh. Sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Begitu. Bahkan akan dihadiri juga insya Allah oleh para habaib karena kajiannya berlanjut kan. Yang nanti kajian bareng Ustadz Wafi insya Allah hari Senin ya nanti sekitar tanggal 11 itu. Ya kajiannya apa Australia? Dijelasin aja isti kajiannya, terus pembicaranya. Udah semua itu udah. Yang dasarnya adalah benteng akidah kita, memperdalam keyakinan kita, lalu bagaimana membentengi kita dari serangan luar yang berkaitan dengan keyakinan atau keimanan. Nah itu bahasa sederhana sayanya. Ini pertanyaan yang paling pasti ditanya juga nih. Apakah Bang Zuma yang akan hadir? Pasti. Insya Allah. Assalamualaikum para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini narasumber utama kita hadir. Narasumber kita datang. Alhamdulillah Bang dan teman-teman, malam ini buku sudah ada di percetakan. Alhamdulillah. Tinggal nunggu kapan rilis. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi di Batam ada yang memesan 100 buku Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Batam ya? Batam Bang. 100 buku. Nanti sisanya menyusul kalau ada lagi katanya. Alhamdulillah. Dan sebagiannya ya tetap akan kita sumbangkan ke Palestina Bang. Masya Allah. Bang Zuma, ya. Terkait tadi gimana Bang Zuma bakal hadir nantinya? Tanggal berapa? Tanggal 11 Bang. Tanggal 11. Kamu tahu sendiri kan jadwalku. Dubai tanggal berapa, Singapura tanggal berapa, Thailand tanggal berapa, mana bisa. Kayaknya harus ada tol Bang ya, dari Makassar ke Jakarta baru bisa Bang.
Enggak deh, sampai tanggal 21 saya sibuk. Siap, ngerti bang. Nah, yang penting Roh Kudusnya izin dibawa ke Jakarta bang. Iya. Allahu Akbar. Tetap semangat semuanya ya. Kompak selalu. Alhamdulillah. Aries tuh berapa hari saya enggak lihat, sibuk apa beliau? Iya juga ya. Udah lama gak dengar kabarnya. Iya, ngapain beliau? Sibuk tahlilan paling itu bang. Tahlilan. Rupanya Bang Zuma keluarkan ini loh, kerjasama dia sama Hanzo. Siapanya? Bang Zuma tuh, Zuma Hanzo. Lanjut Bang Julius, tadi kan terputus pada saat Bang Julius iklan. Oh iya, iklan. Bagi yang tertarik untuk membeli baju api, ya ini hoodie-nya, ini kaosnya, keren. Itu logonya bordir ya Bang? Keren. Enggak, yang kaos enggak bordir, kalau yang hoodie yang bordir. Kalau kaos sablon. Kalau kaos apakah harus ada logonya atau misalnya ada yang request tanpa logo bisa? Bisa tanpa logo juga bisa, tinggal nggak usah disablonin aja kan. Pesan yang hoodie yo. Ya. Sama yang sweater masih di penjahit besok. Sebelum udah siap, cuman belum sempat ku jemput aja. Karena belum ada yang pesan juga. Itu kalau gambar Bang Zuma disampingkan dengan gambar Kakak Sihat tadi Ada yang nanya tuh berapa harganya bang? Ya, harganya cuman 100.000. Ya kita pakai bahan 24 yang S premium ya. Ini aku kasih contoh, ini merek Bandung. Ya lu baru bilang kasih aku pakai baju si Gojo. Tunggu, mana baju Gojo? Warna bisa dipilih Bang? Itu ada yang banyak yang nanya beli di mana. Ya langsung DM ke aku aja ya. Ini kalau malas DM ke Julius, hubungi HP saya. Nanti saya berikan nomornya. Ya. Ini aku kasih contoh ya. Ini punya salah satu bistro yang terkenal. Lu jangan banyak ngomong dulu, yang dihubungi orang beli ke situ di mana gitu. Iya DM aja ke aku. Kan bisa DM. Ya ini baju dari bistro, ini yang 30. Jadi lebih tipis memang dan lebih nggak enak. Kalau kita bandingkan dengan yang ini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Udah ada di Shopee atau belum Bang? Di Tokopedia aku taruh, di Tokopedia. Shopee lagi tunggu validasinya lama kali. Entah kenapa. Nama tokonya di Tokopedia apa Bang? Jfriend. Oke, teman-teman jangan lupa. Aku komen aja. Ya. Ya, mungkin lanjut open aja. Jadi beli baju sekaligus juga beli parfumnya Api. Nah, parfumnya Api saya yang megang. Gitu. Jadi hubungi Api saya. Apa itu Bang Andi? Jadi kalau udah ada baju baru harus pakai parfum baru juga. Ya. Pakai wangi. Betul. Jadi kalau membeli parfum Api itu sekaligus berpartisipasi dalam hal pergerakan Api, karena sebagian keuntungannya parfum itu masuk ke kas Api. Parfum apa namanya Bang Andi? Pokoknya harum sewangi. Semerbak. Sebagaimana harumnya nanti bau surga, insya Allah. Bukan minyak yang diurutkan ke Yesus itu ya? Ya itu minyak narwastu itu. Yang mau order hubungi Bang Handi ya teman-teman, katanya hubungi kayak siapa? gitu tuh, Bang Handi. Untuk baju itu ya? Nah, coba pastilah. Nah itu, ini isinya 30 mili. Cuman ini nggak bisa dicium ya? Harga berapa itu? Cuman video. 170.000. 170.000. Semua penjualan merchandise souvenir Api itu ikut sudah berkontribusi kepada gerakan Yayasan Api. Untuk Ustaz Wapi sudah ada jatahnya, udah ada kemarin untuk Ustaz Wapi, udah saya siapkan kalau ketemu nanti. Alhamdulillah. Mungkin dijelasin ada uangnya apa aja? Macam-macam wanginya. Nanti yang hubungi saya, nanti saya kasih varian-variannya. Kalau Oten yang beli bisa jadi mualaf gitu ya? Insya Allah. Terhipnotis ya, parfumnya, baunya.
Kemarin kalau nggak salah ya, Bang Juma kan biasanya jarang pakai parfum tuh ya. Pas dia pakai parfum itu berangkat kerja begitu, 1672 janda ikut di belakang. Ngapain di belakang? Parfum itu. Kok janda? Siap. Nanti muat mobil Bang Zuma. Ngikut ngekor ini. Ngekor. Bener nggak? 1000 berapa Bang Juma? Kurang 2 tadi ya? 1742. Ya. Nah, 1700 malah. Enggak, kenapa janda semua? Enggak ada yang gadis. Berarti COD ya, COD ya teman-teman ya, bayar di tempat. Enggak ya, transfer. Ongkirnya bayar sendiri-sendiri ya teman-teman. Iya, iya. Enggak, pertanyaannya Bang Andi, Bunda Rama termasuk yang di belakangnya enggak tuh? Sholat bisa pakai sholat kok, no alkohol kok bisa. Bang Julius, ada yang komen, boleh lihat lagi parfumnya nggak? Bisa dibuka lagi, Bang Julius, parfumnya lagi. Oke, siap. Ya, ini bukan minyak urapan ya, jangan salah. Udah semprotkan dulu. Apa gunanya kok semprotkan? Memang bisa kecium? Kecium lah. Nggak bener lu. Bener juga. Bang, boleh nanya, ini satu perusahaan dengan desain? Isinya 30 mili itu isinya. Lu habis-habisin punya gua aja. Mirip desain and bodinya Mbak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mau tanya perbedaan gimana pendapat Syiah kayak mana Bang? Tiba-tiba. Ini Muslim ya Bang? Muslim. Apa pertanyaannya? Syiah. Apa sih? Tahu yang jawab deh. Ada apa dengan Syiah? Engkau perbedaannya Bang, mau tahu aja. Syiah perbedaannya dengan kita, dengan ahli sunnah. Oh, kayak udah sering diterangin Ustaz Wahabi deh. Iya, udah sering. Maksudnya Ustaz Alif mau tanya aja Bang perbedaannya. Pakiban Bang, dari mana? Dari Aceh Bang. Iya, Aceh mana? Birun Bang. Oh, Birun, oke. Orang Aceh ya? Wah. Pak dengar ini? Enggak, lagi di Jakarta aku. Asli Melabu. Oh, asli Melabu. Udah besarin Bang Juma, kita cari otak. Yang jelas Syiah itu suka ini loh, Syiah itu nikah mut'ah, nikah kontrak. Al-Qurannya juga beda. Dia Musa Fatimah, dia suruh pakai batu Karbala dia, aneh-aneh dia. Ini ada Gio. Halo Gio, selamat malam. Silakan dibuka mic-nya. Salam, Bang Jo. Ya, Gio Kristen atau Islam Gio? Saya dulu Kristen Bang, tapi sekarang saya setelah melihat video konten Abang jadi saya percaya sama Islam gitu Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi Bang Gio sudah beragama Muslim sekarang? Dulunya gini Bang, saya itu pernah menikahi seorang istri ya gitu ya. Ngomong penting, tunggu bentar. Aku barusan dihubungi, ini barusan tadi live Utiwati Mena dikatakan menginjak Quran. Siapa yang ada rekam live-nya? Wih, menginjak Quran dia. Coba tanya dulu ya. Tim aku nggak sempat rekam. Ya, adminku nggak sempat rekam. Ada nggak teman-teman yang rekam dia menginjak Quran? Itu lab-nya di mana? Itu bisa dicari rekamannya ketika lab itu. Siapa yang lab? Di Muslim atau tidak? Di tempat dia nampaknya. Coba aku tanya dulu ya. Coba kita suruh telusuri. Oke, kita dulu ini kita respon dulu teman kita si Gio. Bang Gio. Ya, Bang Gio silakan dilanjut, Bang. Ya, Bang Gio udah mualaf kapan Bang Gio? Ya, baik Bang. Jadi gini ceritanya, dulu itu saya itu mualaf itu karena menikahi istri ya.
Istri saya kan Muslim. Nah, namun saya itu waktu itu syahadat itu belum meyakini lah gitu. Oh, main-main. Masih main-main lah disebutnya syahadat. Oke, asal bisa menikahi istri gitu. Nah, baru jalannya waktu ya saya itu mencari gitu ya kebenaran itu. Nah, ketemulah gitu. Awalnya itu waktu di Elia Miron tuh. Waktu Elia Miron itu ada podcast dengan Richard Lee ya. Nah, itu saya lihat di sana. Nah, ketika melihat di sana ada perbedaan antara Yesus dan Isa itu, nah saya itu mencari tahu tuh lebih dalam gitu. Ketemulah podcast Bang Juma, lalu saya nonton podcastnya Bang Juma lah gitu, seperti itu ya. Nah, di sana saya baru menemukan tuh logika yang benar itu seperti apa gitu. Justru Bang Juma ini yang bisa menembus logika saya untuk mempercayai Islam akhirnya gitu, Bang. Masya Allah. Ini ada Bang Juma ngomong langsung sama beliau, silakan. Gitu Bang Juma, saya juga terima kasih ya Bang Berarti Juma. baru aja Bang ya? Iya. Masya Allah. Jadi terima kasih juga saya sama Bang. Membawa berkah banyak ya. Membawa banyak Selama berkah. ini tuh saya mencari kebenaran itu nggak pernah ketemu gitu Bang. Walaupun Ya udah, kesempatan Anda bicara langsung sama Bang Juma, monggo. Ya di lingkungan saya itu banyak yang Muslim gitu ya, yang memberikan ke saya juga banyak seperti petua-petua, lalu ajaran-ajaran. Tapi saya orang yang nggak gampang dipatahin logikanya gitu Bang. Nah, ketika ketemu Bang Juma dan saya ikut podcastnya Bang Juma gitu ya di live TikTok ini beberapa kali gitu, itulah yang menyebabkan saya menjadi sadar gitu Bang. Nah, yang saya mau tanyakan gitu ya, apakah syahadat saya yang dulu itu gugur nggak Bang gitu? Itu aja Bang. Bang Juma, sebenarnya tidak gugur selama Anda tidak kemudian murtad dalam arti kata menyembah selain daripada Allah gitu ya. Kecuali memang Anda meninggalkan ya dalam hal ini tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak Anda lakukan di dalam praktek kehidupan, tetapi mengingkari dalam hati. Ya, mengingkari dalam hati dengan sengaja gitu ya. Dengan sengaja maka ya batal syahadatnya. Bro, waktu Anda syahadat dulu itu benar niat dalam hati memeluk Islam atau ada niat lain? Saya itu begini Bang, saya percaya ada satu sosok yang maha kuasa di dunia ini, yaitu Allah gitu ya. Nah, tapi saya tidak mempercayai di luar itu gitu. Cuman saya yang percaya itu Allah aja satu yang maha kuasa. Saya tidak beragama kiri kanan enggak, Bang gitu. Gitu ceritanya tuh Bang. Gimana Bang Juma? Percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Percaya Bang. Percaya itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Nah, sekarang akhirnya percaya. Dulu saya nggak percaya Bang. Akhirnya saya percaya sekarang Bang. Setelah bersyahadat? Setelah bersyahadat pun saya masih agak ragu Bang, itu Bang. Ya berarti belum sah berarti syahadatnya. Kalau gitu. Kalau gitu saya boleh minta disyahadatin sama Bang Juma nggak Bang? Masya Allah. Insya Allah bisa. Saya pingin dengarkan dulu dari paparan kami yang kemudian membuat saudara saya ini yakin terhadap kenabian Rasulullah itu yang mana? Dari cerita Yesus Isa Bang, yang abang paparan itu memang benar. Selama Yesus itu mengajarkan doa kepada kita gitu ya, kan saya dulunya Kristen nih Bang ya. Iya. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu tidak ada berkata mengenai suruh menyembah Yesus, tidak ada Pak Bang. Bapa kami itu kan menuju ke Allah Subhanahu wa taala ya, yang di atas gitu. Nah, maka dengan itu saya yakin nih cerita Yesus menurut Kristen ini agak dibelokkan gitu. Dan kan menurut Islam itu ya cerita Yesus itu kan tidak disalib nih, diganti dengan yang diserupakan. Berarti selama ini ketika saya mempercayai sesuatu sosok yang disalib di Tuhan kan berarti saya menuhankan Yudas gitu. Itu yang saya logika saya ya Bang ya, itu logika menurut saya tuh. Maka saya sadar nih nggak boleh itu menuhankan Yesus Isa, karena Yesus Isa itu tetaplah Nabi Allah lah, disebutnya begitu Bang. Ya, ilmunya masuk
Sekali lagi saya mau tepuk tangan, ilmunya masuk. Jadi tujuan penyampaian kita itu memang sasarannya itu di situ. Untuk kemudian teman-teman yang sudah bisa menggunakan akal sehat memahami dengan pasti bahwasanya tidaklah mungkin pencipta langit dan bumi ini menjadikan manusia sebagai tumbal penebusan dosa manusia-manusia yang telah melakukan kemaksiatan. Sedangkan kalau kita lihat bahwasanya kematian sosok Yesus di atas tiang salib menurut teman kita Kristen adalah untuk menebus atau menanggung semua dosa-dosa. Jadi dosa membunuh, dosa orang yang memperkosa, dosa orang yang melakukan perampokan, pembunuhan yang perampokan yang diikuti dibarengi dengan tindakan pembunuhan yang sadis, itu semuanya ditanggung oleh Yesus. Itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Ya, dengan demikian alhamdulillah Anda sampai kepada keyakinan yang sesungguhnya, karena di dalam Yohanes 16:14 itu ketika roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku, dan kemuliaan tentang para nabi itu hanya bisa ditemukan di Islam. Oke saudara, mungkin kita syahadat lagi ya. Mudah-mudahan sesi syahadat kali ini benar-benar kemudian meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, dengan implementasi dalam kehidupan saudara istiqomah menjalankan syariat Islam. Gimana? Setuju kita? Setuju bang, amin bang. Insya Allah akan dijalankan. Tapi Jo, ini bukan framing ya Jo? Bukan gimana bang? Ini bukan frame segala macam bukan ya? Ini bukan mainan ya? Bukan, saya asli, ini cerita saya bang. Masya Allah. Ya wes. Saya berani bersumpah bang, saya nggak framing bang. Ada sertifikat mu'alafnya? Sertifikat mu'alaf ada. Ketika saya menikah itu bang, ada. Bahkan sertifikat baptis saya itu sudah dimusnahkan waktu itu bang. Dari Katolik ya? Saya itu awal dari orang tua itu Buddhis dulu bang. Lalu udah itu waktu sekolah saya diajarkan Kristen. Lalu saya juga pernah menikah dengan seorang perempuan Katolik gitu ya. Nah saya memeluk Katolik. Nah setelah itu baru saya menemukan perempuan Muslim gitu bang. Akhirnya gitu. Seperti itu bang. Masya Allah. Oke, gimana sahabat-sahabat Dinda Wafi? Lanjut abangku, lanjut. Baik. Mungkin bisa dibesarkan host? Atau berkenan mungkin open cam banyak Pak? Iya, mana tahu. Boleh bang. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Open cam. Mantap. Itu pengikutnya masih 74, gak bisa open cam. Oh. Ya, silakan teman-teman kalau bisa di follow aja sampai 1000. Ya, di follow sekarang ada 2000 lebih nonton, di follow saudara sampai 1000. kita ini kan bersedia open cam. Iya, follow sampai 1000 teman-teman, silakan. Diberi waktu 10 menit dari sekarang. Bersedia bang, saya nggak bohong kok. Abang di Jakarta ya bang? Enggak, saya Tasikmalaya bang. Oh Tasik, Masya Allah. Pantesan basis Islam di sana bang. Masya Allah. Bagian mana bang? Dekat sama anu nggak, apa namanya, stasiun? Saya depan SMA Negeri 1. Oh, mananya masjid? Rumah saya sebelahan sama Muhammadiyah bang. Oh iya. Oke. Ya teman-teman, dibantu di follow guys. Bukan itu, di follow dulu nih akunnya Bang Gio. Bukan dikasih koin, di follow. Di follow guys. Di follow. Kasih koin juga nggak apa-apa, tapi di follow. Udah 700. Ya, 300 lagi. Ayo di follow. Cepat juga ya. Tadi berapa emang? Nah, 68 tadi. Ya, saya lihat 74. Ayo, saya nggak pernah bikin konten bang, ngapain juga di follow gitu. Biar cuman bisa buka kamera. Biar bisa open Nanti, cam bang. Bang Gio nanti turun dulu, sudah itu naik lagi kembali baru bisa open cam.
Oh gitu. Iya bang, tunggu saya lihat dulu bang, 1000 dulu followersnya baru bisa open cam. Ya masih 787. Silakan teman-teman di follow, sisa 200 kurang lebih 200 lagi. Dibantu di follow dulu bang Jiunya. Cepet banget ya. Barusan saya lihat 74 masih. Ini militan, kalau Laskar Api disuruh follow 900. Laskar Api. Kalau udah Laskar Api yang bergerak, sudahlah aman itu. Makasih teman-teman yang udah follow gitu. Tapi maaf ya, saya nggak pernah bikin konten teman-teman. Saya hanya penikmat TikTok saja teman. Gak apa-apa bang, yang penting jangan pargol. Iya iya. Udah berapa itu? 888. Kode alam. Wih, 788. 902. Ayo teman-teman. 897. Sisa 88 lagi. Hitung mundur. 5. Udah 892 tuh, dikit lagi. 898. Jangan poinnya dihitung 1,8, bukan itu followernya. Follower. Ini aku udah dapat. Lagi. Tunggu, ini yang Bukti Uti Watimena sudah ada ya. Sudah dapat, ini lagi Ganti aja itu kok Julius. Habis ini. Habis ini kita bongkar si Uti itu. Bajingan itu si Uti itu. Kenapa Bang Andi? Diinjaknya Quran, Bang. Menista dia, kita laporin. Ntar habis ini kita rapat intern itu. Di mana dia injak Al-Quran? Di YouTube, di channel di Komal, Ada rekamannya kan? Ada rekamannya ada direkam sama ini beberapa teman kita di API. Kenapa dia bisa sampai
Bang Andi. Tasik mah deket lah. Dari Bandung tinggal berapa jam? Perasaan dari kemarin mau pergi nggak jadi-jadi. Bareng sama lu lah. Nggak beres-beres lu. Jadi aku anterin Ko Julius, ketemu Ko Gio, gitu. Perlu dibilang, Bang Andi ngapain? Ya bisnis lah kita di sana di Tasik. Mana sih lu? Bagaimana Bang Juma? Udah YouTube-nya udah ada audio belum? Cek dulu Gus. Belum ada. Nah udah ada Bang Juma. Udah ada. Oke, baik. Kita langsung syahadat ya, saudara kita Gio malam ini subuh ini minta kemudian kita bimbing ulang untuk bersyahadat. Semoga dengan setelahnya syahadat beliau istiqomah untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Amin. Baik. Bang Jo bisa ini telunjuknya diarahkan ke atas yang kanan ya sebagai pengikraran. Ikuti saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama sahabatku Gio. Ini boleh ya camnya diakhiri ya Bang? Iya, bisa. Nanti kegantengannya berkurang kalau terlalu sering buka kamera. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga ini buat Bang Juma udah membukakan lentera pikiran saya Bang. Itu selama ini saya nggak menemukan jalan yang benar-benar saya bisa yakini gitu Bang. Masya Allah. Boleh sharing-sharing lah gitu. Kenapa sangat tiba-tiba terinspirasi sekali? Ya karena saya itu orang yang logik Bang gitu. Kalau misalkan sesuatu yang saya mau yakini itu harus berdasarkan logika gitu Bang. Saya orang sains gitu Bang ya. Dulunya juga sekolah di bidang sains juga gitu. Ketika saya tidak berlogika itu saya tidak bisa meyakini hal itu gitu Bang. Tapi ketika Bang Juma beberapa kali berdebat dengan teolog-teolog Kristen gitu ya Bang ya. Saya menemukan itu gitu. Bahwa tidak teolog Kristen yang bisa, maaf ya kepada sahabat-sahabat Kristen nih gitu ya. Jadi teolog-teolog Kristen itu tidak ada yang bisa mematahkan logikanya Bang Juma gitu. Nah di sana itu saya mulai berpikir ya, apakah jalan yang saya ikuti selama ini itu salah apa gimana gitu Bang? Gitu Bang. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke. Ko Gio ya. Ko Gio. Baik, kalau sudah mendapatkan kebenaran makin mantap keimanan, terus perkuat keimanan ya. Jangan goyah kembali atau jangan ada keraguan. Harus tetap makin yakin. Apalagi sudah menggunakan logikanya menerima kebenaran dari pemaparan Bang Zuma gitu. Makin kuat keimanannya. Ingat, karena ketika menjadi seorang muslim, apa yang menjadi aturan di dalam Islam wajib dijalankan. Yang sifatnya kewajiban, contoh sholat wajib yang 5 kali itu wajib dijalankan, jangan ditinggalkan. Karena perintahnya di dalam Al-Quran, udhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Apa yang menjadi sifatnya perintah, laksanakan. Apa yang menjadi larangan, tinggalkan. Dan begitu juga amalan-amalan yang lain yang ada di dalam Islam. Perkuat terus, perdalam terus ilmu agamanya, sehingga semakin menambah kekuatan di dalam keimanan. Ya, Kojio, aku manggilnya Koko. Saya lama kok di Tasik, saya lama di Bantar.
Oh, berempat kita ternyata, bukan 3. Berlima dengan Ko Alif. Ada juga Ko Tony, Bang Andi kok nggak masuk? Koji, Ko Julius, Ko Suma. Bang Handi dia ini orang Ko Handi Jepang. nggak cocok, dia orang Jepang, susah. Nah, tambah 1 Bang Zuma. Cece Bunda Rahmah. Oh iya, Cece. Kalau Kosugi gimana Kosugi? Kosugi juga nggak cocok, dia orang Syiah. Kalau Kosugi gimana Kosugi? Kosugi juga nggak cocok, dia orang Bunda Rama double. Bunda Rama di mute. Bunda Rama di mute. Para guru yang di Bang Ibes sudah ada perwakilan atau belum? Kalau belum, aku izin mau geser ke sana ya. Enggak, dicek dulu, katanya dia mau bersaudara di masjid, dicek dulu aja. Oh, siap. Oh, Bang Handi ada komunikasi di belakang ya? Semestinya begitu. Oke. Lagu Udah, sebagai berkah mungkin dipimpin doa dulu, Ustad. Boleh pada Sugi atau Ustad Wafi? Ustaz Wafi sekali-kali dong, Ustaz. Janganlah, Bang Zuma ada Ustaz Alif juga ya. udah bosan, biar Ustaz Wafi dulu. Ya, Ustaz Wafi doa. Masya Allah. Kali ini kita didoakan sama Gus Wafi. Ayo Gus. Rugi divisi dakwah. Ya. Silakan. Gedein host, Gus Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal barakah wal rahmah wal afiyah was salamah wal istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kokonya itu mental itu tadi, Bang. Oh, kokonya naik lagi dong. Nanti disarankan bergabung dengan API. Nanti kalau bisa tanggal 11 hadir di Jakarta. Ya betul. Jumpa langsung dengan Ustadz Wafi sama yang lain-lain. Insya Allah kedepannya kita main ke Makassar pada tanggal 25 Desember, hari mualaf sedunia. Amin. Dipusatkan di Bolangi. Keren kali. Kesempatan aku jual parfum, mantap. Kibarkan bendera api kita. Bagio, silakan request kembali Bari. Bendera Palestina saya penuhi nanti umbul-umbul satu kecamatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Izin Bang Juma jangan disebut karena tadi gara-gara itu. Oh iya. Karena menurut Joshua Teo nggak boleh itu. Saya justru sudah instruksikan orang untuk sepanjang jalan yang ada di rumahnya di Makassar itu penuhi dengan umbul-umbul. Bahkan spanduk nanti pas masuk gerbang rumah itu kasih spanduk, jadi nggak ada jalan masuk. Kalau dia mau masuk manjat pohon. Emang rumahnya di situ, bukannya tinggal di Jakarta? Ada rumahnya di sini. Ya udah pasanglah. Warnes dia Bang ya. Nggak jelas. Trimurti kali. Iya, ya udah diputar aja di sini. Itu gawat tuh, itu udah fix itu loh. Kenapa dia videokan, maksudnya nggak sengaja? Lagi open cam dia, lagi open cam. Mungkin selama ini
selama ini memang diperlakukan gitu? Karena kita lihat bentuknya pun udah, Qurannya tuh udah hancur-hancuran dibikin ya. Terus kenapa bisa sampai nggak sengaja mungkin di open cam, selama ini mungkin nggak open cam, pas pula nggak sadar open cam mungkin. Buka aja itu tadi, nggak apa-apa ini kalau dibuka. Buka aja, Julius, kan nggak foto doang. masalah. Buka aja. Aku nggak bisa, aku kan pakai HP yang ini. Aku kirim ke Pak D. Pak D udah sampai ke Pak D itu, Pak D. Ada Pak D. videonya di grup, saya putarin. Bagaimana? Iya, putar. Jangan. Udah ada. Ada Pak D, silakan Pak D dibuka. Putar. Cuma bukan video ini. Nggak apa-apa, gambar aja dulu. Kalau video nanti kena rungkat. Baiknya sih video. Nggak apa-apa, nggak rungkat itu. Enggak. Tadi kita putar video juga siang hari. Gedein Pak D Sugi dulu tuh, gedein Pak D. Sementara. Itu jempolnya yang injek itu. Kayaknya memang sengaja itu. Nah itu Al-Quran itu. Oh, jadi dia tidak ada tujuannya untuk membuka Quran, untuk memperlihatkan ayat atau surah, tetapi diskusi memang kakinya sudah dibawa gitu. Ini sepertinya dia duduk di lantai ini, akhi. Tadi saya lihat memang dia buka-buka Quran sih. Kok suara double? Itu dia. Oh gitu. Menurut keterangannya sih dia duduk di lantai, dia tidak sengaja. Dan itu bukan Quran tapi hadis. Aduh, apa sih ini? Bunda Rahma ada Bunda. Al-Quran itu Bunda Rahma, bukan hadis itu. Nih, saya buka lagi ya. Al-Quran itu, bukan hadis itu. Tapi Al-Quran terjemah memang. Ini saya besarkan nih. Al-Quran ini. Ya, hadis nggak begini hadis. Ini Quran. Ini saya besarkan nih. Kok itu udah sobek-sobek ya? Ya udah lusuh. Tadi saya lihat memang udah lusuh. Al-Quran itu. Cuma lengkap dengan catatan-catatan kaki, ada hadis-hadisnya gitu. Wih, udah nih Mbak Kojio udah muncul kembali. Maaf tadi terputus Bang Juma. Saya mau mengucapkan tuntunan syahadatnya Bang. Ya, sama-sama kok. Barakallah. Yang penting sehat terus kita istiqomah ya. Istiqomah. Mungkin nasihat Bang Andi. Iya, silakan. Bang Juma dulu lah. Saya itu aja, yang penting sehat, istiqomah, dan selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa harta yang paling berharga yaitu berupa akal, agar senantiasa terjaga untuk selalu waras, jangan pikun, apalagi sampai lupa ingatan. Itu aja sih. Kalau aku sedikit tambahin aja ya. Yang susah itu sebenarnya di Islam itu bukan syahadatnya, tapi bagaimana istiqomahnya. Ya, bagaimana kita tuh bisa konsisten menjalankan syariat-syariat yang ada di dalam Islam ya. Kalau syahadat ya mungkin masih gampang lah, tapi bagaimana kita istiqomah itu yang susah. Dan kita tahulah banyak sekali orang-orang yang memutuskan murtad lantaran tidak sanggup menjalaninya. Kita ambil contoh Buluku Suntur Saifuddin Ibrahim yang notabene berasal dari keluarga muslim ya, dari kecil muslim, tapi terbukti ternyata nggak sanggup dia jalanin dan lebih memilih cari yang gampang gitu kan. Dia bilang ngapain di Islam, capek gitu kan, harus puasa, harus sholat gitu, enakan di sebelah ya, enakan di sebelah ngumpul-ngumpul cuman nyanyi-nyanyi begitu. Nah ini yang benar-benar kita tuh harus, ya kalau dibilang harus konsisten lah. Memang mungkin di awal-awal akan berat, pasti di awal-awal berat, tapi kalau udah jadi kebiasaan, malah kalau nggak dilakuin jadi aneh gitu. Jadi kalau kita nggak sholat malah kayak ada rasa bersalah gitu. Itu sih. Silakan Bang Andi. Kalau saya sih karena dia udah di Tasik, insya Allah di sana familiar dengan Islam ya. Semoga. Bang Cio udah sunat belum Bang? Aduh.
Bluetooth disconnected. Semoga kedepannya ya istiqomah itu tadi. Terus saya doakan semoga kalau punya anak menjadi anak soleh dan soleha sebagai penerus Amin. pejuang Islam selanjutnya. Gitu ya Mas Jo, itu sih pesan saya. Iya, iya. Tadi tanya saya sudah sunat belum ya? Saya dari sejak SMA Bang sudah Bang. Waktu saya memeluk Kristen pun sudah sunat saya Bang. Wah itu kalau kamu masih di Kristen, Yesus Kristus nggak berguna tuh Bang. Galatia 5 nomor 2. Iya, sesungguhnya aku Paulus berkata apabila kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah loh, gimana itu? Iya. Dan saya bisa istiqomah ya. Bukannya dia bersahadat. Iya. Ya kalau maksudnya masih Kristen. Kok berkenaan bergabung dengan Afif kok? Ya mudah-mudahan saya bisa istiqomah jalanin Islam gitu ya. Saya akan belajar sholat gitu ya Bang ya. Akan belajar berpuasa juga ya. Tapi seenggaknya gitu. Jika besok saya mati gitu, saya itu setidaknya sudah mengakui bahwa satu Tuhan yang esa, la ilaha illallah gitu ya. Lalu Muhammad itu Rasulullah. Masya Allah. Itu Bang. Mantap. Ya. Top. Kalau berkenaan kok berjamaah bersama AFI Apologet Islam Indonesia kok. Jadi sering kita sharing-sharing saling mengingatkan gitu loh kok. Iya Bang. Di follow aja akunnya sahabat Bang Juma tuh. Di tempat kita Itu masjid saya follow tuh Kihwa karena itu saya senang melihat mendengarkan dakwah dari Bang Juma ya, perdebatan Bang Juma itu hampir setiap malam akhir-akhir ini tuh saya ikut gitu walaupun di bawah gitu ya teman-teman. Masya Allah. Berkenan tukar nomor kok. Tukar nomor telepon. Nanti via DM aja ya kalau nomor telepon. Iya di DM ke ini sahabat Bang Juma tuh yang hostnya. Iya boleh. Oke. Bang Julius itu juga mualaf itu kok. Bang Julius itu DR akal itu. Beliau juga Chinese. Enggak, aku Korea sekarang. Ya Korea. Udah ganti. Kosugi juga. Kosugi juga. Katanya tadi enggak. Kosugi itu Syiah. nggak mix ya namanya kalau disebut Kosugi nggak mix. Nggak begitu. Oke, Bang Jo, terima kasih. Nanti jangan lupa di DM aja ya Bang untuk nomor handphonenya, DM saya nih sahabat Bang Zuma. Nanti kita komunikasi lewat WA, nanti akan diberikan juga kartu sertifikat untuk syahadatnya ya Bang ya. Boleh iya Bang. Siap Bang. Baik Bang. Nggak apa-apa saya turunkan. Slotnya dipakai untuk yang lain saja Bang Juma. Siapa kali ada yang bertobat juga seperti saya Bang. Iya, amin. Makasih Bang ya. Makasih saudara. Masya Allah. Oke, kan siap malam. Dan orang Bang. Baik, terima kasih. Saya juga mohon izin ya, Gurunda, Ustaz Sugi, Bang Andi, Wajul Bundara, Ustaz Wafi dan semua berpencar ke sebelah. Di IPS itu apa itu Islaman itu Islam KTP itu. Saya udah mantau tadi Ustaz Talib. Lah, katanya orang mau syahadat, bukan? Bukan. Enggak. Orang Islam yang nggak pernah ngelakuin sholat dan sebagainya itu tadi saya lihat itu. Udah turun keluar. KTP-nya Islam kok. Dia ngaku KTP saya Islam gitu. Ini Ibu Uti gimana ceritanya ya? Tadinya kan dia kan buka Al-Quran tuh pakai tangan, kok tiba-tiba berubah jadi kaki? Nah itu dia. Ya. Coba aja putar videonya tanpa audio coba. Host. Siap. Netizen dari tadi minta tuh. Ya, tunggu ya. Tanpa audio aja. Enggak, sekalian audionya enggak apa-apa Bang Andi. Enggak kena banned kok, enggak apa-apa. Tadi siang kita ada video diputar sampai 10 menit.
nggak masalah sih. Oke. Yang penting nggak sebut PL Iya. itu tadi. Nah, tadi PL kita sebut langsung dia. Dari kata-katanya itu juga bisa menjerat itu. Nah, ini bukan tidak sengaja, ini sengaja ini. Sengaja. Berarti dia sudah sering Langsung cabut. Ini kan tempelnya lama. Dia udah sering ini, udah sering lakukan gini. Makanya nggak sadar dia kan. Iya. Dari awal. Siapa yang menciptakannya ya Allah? Nah, saya di dalam definisi saya. Sorry, maaf, saya pencet. Kalau kamu balik mengatakan ya, kebenaran Al-Quran itu berdasarkan sains karena dia itu pencipta. Pertanyaan saya, di mana Allah pada saat ini belum dijadikan? Di mana dapatnya dia pernah ada pada saat ini belum dijadikan? Lah ini Pak, besar loh, ya. Pernyataannya kamu mau terima atau tidak, percaya atau tidak, tolak atau enggak, kamu harus tahu sebelum Allah mengklaim dia pencipta langit dan bumi itu udah ada. Al-Quran itu lahir abad ke-7, ya. Allahnya baru ada abad ke-7 dikenalkan. Bumi itu siapa? Coba tanya. Yang ciptakan bumi, langit dan seisinya itu siapa? Nah gini ya, saya mau kasih tahu kamu ya. Saya ini contoh ya, saya ingin membeli mobil. Saya duluan yang membeli mobil, ya kan? Saya membeli mobil, lalu saya beli mobil, saya buat catatannya, saya buat kwitansi jual beli gitu kan. Lalu saya membeli mobil, lalu mobilnya itu ada milik saya pertama-tama, ya kan? Lalu 1000 tahun setelah itu ada yang ngaku, sayalah yang membeli mobil Avanza itu yang warna biru, dia ngaku begitu, ya. Tapi ketika ditanya mana surat jual belinya, dia nggak punya. Dia nggak bisa menunjukkan 100% seperti saya yang punya data yang asli. Penciptaan alam semesta ini ditulis secara terrinci sampai sedetail-detailnya, kronologisnya panjang sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan ini bukanlah tidak benar. Inilah satu-satunya kebenaran yang nonsen itu cerita itu udah basi. Iya, ini satu kebenaran yang nggak bisa kalian tolak. Sekarang kalau Allah menciptakan langit dan bumi, tolong tunjukkan saya di mana ada orang pernah mengenal Allah di dalam Ini di lantai Qurannya kayaknya ya. Iya. Iya, dia duduk di lantai. Kalau dibilang nggak sengaja, pasti begitu kena sentuh langsung dia tarik kaki. Tapi ini kan waktunya lama tuh. baru nggak usah dijelasin baru ngerti. Itu nggak sadar dia open cam itu. Mungkin dia nggak sadar. Dikiranya kamera ke wajah dia. Dari mana mengklaim? Selama ini kalau di open cam kan wajah kamera depan tuh. Dia nggak sadar itu kamera yang ke bawah. Bukan kamera Itu ke yang muka saya dia. herankan, orang yang di situ kok nggak mengingatkan ya? Nggak tahu. Ya itu kan di lantai tuh. Itu kalau Dia saya di situ udah aku maki-maki itu. Iya, artinya dia nggak sadar itu kalau kamera itu terganti yang ke bawah. Begitu sadar Ustadz Sugi, begitu penonton kasih tahu, dia sadar langsung video ini di private, langsung di delete. Videonya langsung di delete sama dia begitu tahu. Doa saya dengar dia sakit, simpati saya maksudnya. Cuy, naudzubillah. Enggak lagi saya kayak gini. Dia itu nggak tahu bahwa kamera dia tuh hadap ke bawah itu. Dia kira hadap ke muka dia. Justru itu sedang menunjukkan kebiasaannya begitu ternyata. Iya, kebiasaannya gitu. Udah terbiasa. Kita justru cobalah di mana di Islam kita simpan Bible itu dalam lemari, disimpan baik-baik. Gitu. Nggak ada kita menginjak-injak Bible, nggak ada. Waduh, Bu Uti. Kena itu ya. Ini fix ini model A nih pasti. Model A pasti. Cuman serba salah juga, kasihan juga di satu sisi. Lagi takut. Nggak ada itu udah menginjak Al-Quran, nggak ada, kasihan nggak. Ya itu dia, makanya selama ini dengar dia sakit itu sering kasihan, tapi melihat kayak gini, aduh,
malah nyesel saya pernah kasihan sama dia. Udah blacklist lah, nggak usah ketemu lagi juga diskusi sama dia. Kita lihat ya, ternyata dia kalau nggak open cam itu yang dia lakukan itu artinya ini memang bukan nggak sengaja. Kalau nggak sengaja kan bisa contoh nih, begitu aku misalnya nggak sengaja lah karena duduk di lantai tersepak Quran aja gitu, pasti minta maaf langsung, sorry nggak sengaja nih. Tapi yang dilakukan Bu Uti ya diam-diam, bahkan terakhir baru sadar bahwa kameranya hadap ke bawah, dia langsung minta di delete semuanya kan. Oh, di akhir videonya begitu? Iya, itu langsung di delete, dia langsung panik suruh delete semua itu. Dia kan live kan di YouTube juga, yang di YouTube juga di delete udah. Nggak bisa tidur tuh dia tuh. Tapi alhamdulillah karena itu lama ya. Tadi kan dia injaknya tuh lama. Jadi udah duluan direkam sama beberapa teman-teman muslim. Mantap. Itu pada lagi biar makin ketakutan dia. Di bakul kompor lagi dipersiapkan tuh Aki Bamtri ala Yubi sama Ustadz Agi sama Nandar lagi rekamin tuh. Aku udah ganti judul, aku ganti thumbnail. Apa judulnya tuh? Tidur Muti. Aku coba telepon gimana tanggapannya, mau nggak? Dengerin suaranya? Boleh. Nggak usah lah. Nggak usah. Jangan tindakan dulu. Nanti malah nggak bisa tidur. Enggak, biasanya manut sama aku. Dia masih di rumah sakit itu? Enggak. Atau sudah di rumah? Dari rumah dia itu. Oh. Betul kata Ko Julius tadi. Sepertinya dia itu open cam nggak sengaja. Itu ya. Open cam. Nanti setelah ditegur baru sadar open cam. Tahu dia menginjak begitu, terus kemudian dia hapus videonya ya. Iya, dia panik, terkejut dia. Jadi selama ini dugaan kita kalau diskusi gitu ya, Al-Quran taruh di bawah kaki gitu ya. Kurang asam. Ajaran kasih. Kita itu Bible itu kalau ada ya kita nggak pernah naruh di mana, tetap aja sederet di depan meja kita gitu. Iya, kita hargai. Karena itu buku. Mahal lagi. Iya. Itu buku. Saya di dalam lemari kaca malah kusimpan. Payah itu buat itu. Kacau. Padahal lagi sakit bukannya sadar ya Bu Uti ini. Malah makin depresi dia mungkin dia makin benci gitu ya, karena mungkin dia pikir dengan menghujat Islam bisa disembuhkan dia. Jadi gini ya teman-teman, siapapun yang menonton video ini mohon sabar, serahkan kepada api untuk mengambil sikap, jangan bertindak sendiri-sendiri. Negara ini negara hukum. Islam itu damai. Oke. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Apa sih ini? Giginya macet katanya, Pak. Apaan sih? Ya biar kami nanti habis ini kami akan koordinasi intern langkah apa yang kami ambil. Ini saya punya bantal nih, lihat nih, ini bantal saya nih, saya taruh di bantal loh, dihargai loh tadi hadisnya. Tapi kan saya duduknya di depan bantal, ya kaki saya mau taruh di mana? Ya nemplek gitu loh teman-teman ya, deket di ujung di ujung hadis itu, langsung mereka teriak saya nih. Nah ini kan fitnah. Udah nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin itu. Siapa yang nyocot di tapping, naikkan aja dia. Ya, nggak suka. Udah lagi panik dia tuh. Yang di atas ini ya, yang bertanya juga Islamnya yang baik-baik Bunda. Kalau di bawah itu babi taipin Bunda, kadrun. Udah biarin aja Bunda itu. Emang itu hadits? Enggak, Quran tuh.
dia coba framing supaya ya orang-orang muslim nggak marah. Cuman nggak sengaja itu begitu kesentuh pasti langsung minta maaf atau bilang aduh sorry gitu kan, atau ya udah disingkirin gitu. Itu kalau nggak sengaja. Masa kaki lu mati rasa gitu? Ini malah membela diri. Malah dikatakan hadis ya. Coba diulang lagi Bunda Rama. Iya. Lagi live itu kawan-kawan. Lagi live itu lagi live. Bagus itu. Klarifikasi, lagi live klarifikasi dia. Menunjukkan mereka itu. Buat mereka itu tidak bersalah. Oke lah. Enggak, yang lucu mereka malah membela ya. Padahal kalau kayak contoh nih, kita bilang almarhum Agus ya, kita langsung tanyain loh. Dan kita juga nggak membenarkan tindakan seperti itu. Bahkan kita langsung ngecek gitu kan, itu benar nggak. Dan ternyata ada bukti bahwa Ko Agus itu udah duluan keluarin, karena dia juga nggak mau. Itu video tanpa putus loh, video tanpa putus yang kita tunjukkan. Tapi ya terlepas dari segala alasan yang dibuat lah ya, sebenarnya Buti juga tahu yang dia lakukan, dan saya rasa ya dia akan nggak tenang lah. Ya, Oten yang mau diskusi langsung di request, tapi saat ini belum ada Oten. Iya, kita ada teman-teman muslim yang sok-sok untuk membalas tindakan ya, jangan pernah gitu. Ya jangan pernah. Karena di Bible itu ada juga tertulis tiada Tuhan selain Allah. Ada juga di dalam tertulis seperti itu. Ada juga yang perkataan Nabi Musa. Ada juga di dalam. Nabi Muhammad kan pernah itu ketika Umar membawa Alkitab itu kan apa komentar Rasulullah itu, kalau nggak salah itu jangan kamu dustai dan jangan kamu ingkari, karena walaupun bagaimanapun di situ masih ada yang diindikasi firman-firman Allah. Kalau nggak salah di Musnad Ahmad itu 383 ya kalau nggak salah. Ya itu dia. Terus jangan tolak, jangan terima. Iya, di ujung hadis itu kan hadisnya panjang itu. Di ujung hadis itu, sekiranya Musa itu hidup di antara kalian saat ini, maka dia wajib menjadi pengikutku. Kalau nggak salah begitu sih. Di ujung hadis. Iya. Saya cari ya. Hadis. Artinya kalau yang hanya terjemahan aja terdapatkan, kemudian sisa-sisa firman Tuhan aja nggak boleh digituin, dan efeknya luar biasa bagaimana Al-Quran. Ya, sambil nunggu Oten tadi ada ini Hapa Khalifa mau sekali naik. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma sama teman-teman semua, izin angkat bicara boleh ya? Iya, silakan. Jadi kalau tadi sebenarnya ada satu pertanyaan, ada beberapa tapi maksudnya dikecilkan jadi satu, tapi mau menanggapi Koko Jio tadi dulu mengenai bapak kami yang dia bilang itu menjadi tolak ukur dia pindah ke Muslim. Anda Muslim Kristen, Mbak? Saya mualaf, Kak. Oh, mualaf, Masya Allah. Ya, maksudnya kalau boleh menambahkan, siapa tahu di sini ada, kita kan nggak tahu ya dari pintu mana, kita nggak tahu dari hati yang bagaimana Allah bisa membawa kita ke arah sana gitu. Saya ingin menambahkan saja bahwa saat dia bilang Bapak kami, itu menurut saya tidak logik kalau kita katakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sebenarnya kalau kita buka Alkitab lagi, bagaimana Bapak kami itu diangkat oleh Yesus itu sendiri gitu ya, itu justru saat para rasul itu memanggil Yesus itu dengan kata Rabi gitu. Lalu dia mengklarifikasi, dia bilang kepada rasul-rasulnya, dia bilang begini, jangan katakan saya Rabi karena ada yang lebih tinggi daripada saya. Mari duduk dan berkumpullah, saya akan mengajarkan doa itu kepada kalian. Itulah awal mulanya Bapak kami diangkat, bahwa ada doa yang dimuliakan di atas daripada dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memuliakan Yesus sebagai Tuhan
sedangkan dia sendiri sudah mengingatkan untuk no, that's not me gitu. Itu bukan aku. Sini aku ajarkan, sini doanya bagaimana terhadap dia yang kita muliakan dan kita tinggikan. Itu mengenai Bapak kami. Kalau saya sendiri sebenarnya yang saya mau tanyakan begini, karena kan saya ini ceritanya punya nama itu awal mulanya tuh dari Alkitabiah. Kenapa dari Alkitabiah? Cuman saya tuh nggak nemu jawaban. Kira-kira saya ini perlu ganti nama nggak ya gitu. Jadi yang saya mau tanya Bang Zuma dan kawan-kawan, adakah dari Islam yang mengharuskan saya untuk mengganti nama supaya Namanya apa? Nama saya Susana Matatia. Susana? Matatia. Matatia itu kan dari kata Matius gitu. Makanya saya bagaimana ini, apakah harus diganti bukan ijazah, apa namanya itu? Ya itulah semuanya, surat menyurat saya apakah harus diganti gitu. Ya udah, minta Bang Juma aja kasih nama yang baik. Silakan. Itu sunnah itu Mbak, hukumnya Mbak. Oh gitu ya, maksudnya saya mikir ini saya perlu tindakan, soalnya kan saya juga pindah dari Kristen menjadi Islam kan karena saya menemukan sesuatu yang saya katakan harus saya, karena menurut saya Yesus sendiri yang menginginkan saya untuk tidak menyembah dia ya. Sekarang saya juga akhirnya gini, ini saya perlu ganti nama nggak ya, perlu nggak ya, apa gimana nih, apa karena kan nama kan doa kan gitu, kalau saya ganti bagaimana nih gitu. Itu yang saya mau tanya sih. Ya udah ganti aja, namanya Anti Zaujati. Ditambah nggak apa-apa itu. Udah gini aja, kalau Mbak mau ganti nama, tunjuk aja atau Bang Juma, ada nggak nama yang baik buat saya gitu loh. Silakan Mbak. Oh gitu Bang. Ya. Minta sendiri sama Bang Jumanya Mbak, jangan saya. Ya, maksudnya saya apa yang terbaik aja sih, maksudnya lebih kayak ke ini saya harus bagaimana gitu. Kalaupun iya, apa kira-kira namanya buat saya ya gitu. Sehubungan Itu dengan banyak yang sarankan di bawah Aisyah. Oh. Siapa sih? Siti Aisyah. Nah, boleh DM ya teman-teman kalau misalnya ada, soalnya saya agak gemeter ini lihat typingan, makanya saya dari tadi kalau saya naik ke atas saya nggak mulai typingan nih, saya bisa nggak berhikmat nih bicara, bisa emosi, bisa apa, jadi saya udah gitu, karena emang tujuan saya pengen bertanya kan gitu. Nanti kalau ada yang kira-kira berkenan untuk DM nama boleh juga gitu, itu aja. Jadi harus ganti ya atau masih dikatakan sunnah? Ya, soalnya kan kalau misalnya saudari dipanggil dengan panggilan yang indah, panggilan yang baik, itu kan doa ya kan? Benar nggak sih? Iya. Sebutan-sebutan baik itu kan bagus. Gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah deh, gitu aja deh Bang. Iya. Yang ngusulkan di bawah itu nanti katanya nanya sama Bambang. Ada aja netizen. Anto. Kalau boleh tahu Mbak, udah berapa lama jadi mualaf? Sebenarnya Kojio itu hampir sama kayak aku sih, maksudnya kita karena aku terikut suami, ya kan, bagaimanapun kan gitu, seperti itu kan. Saya juga dari keluarga pelayanan, bapak saya pendeta, abang saya pelayanan ke 5 benua untuk menyebarkan itu gitu. Jadi sulit untuk saya sebenarnya waktu itu untuk pindah ke Islam, tapi karena pernikahan saya pindah seperti Kojio tadilah gitu. Cuman ada beberapa hal poin penting menurut saya, benang merah. Jadi kepindahan saya bukan karena saya mengetahui Islam itu bagaimana, tapi justru karena Alkitab itu sendiri yang akhirnya saya pindah, fix saya pindah gitu. Seperti kayak Taurat kan, pertama akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali akulah yang pertama dan terakhir. Akulah Alfa dan Omega, aku yang pertama dan terakhir. Tidak ada yang sebelum aku dan tidak ada yang sesudah aku. Itu jelas. Gitu, Alkitab sendiri yang mengangkat itu. Jadi saya bilang, gimana nih saya menyembah seseorang yang tidak mau disembah sebagai Tuhan gitu, ini gimana gitu konsepnya. Masya Allah. Terus tapi akhirnya yang saya pikir gini, aduh saya minta maaf ya teman-teman muslim, saya minta maaf, saya berpikir gini, saya datang dari keluarga Kristen yang pintar sekali menurut saya. Kayak tadi kalian beranggapan bahwa Kojio itu pindah karena dia pintar. Ya, teman-teman Kristen kurang pintar apa gitu, akhirnya saya cari di Al-Quran, saya gini, ya Allah mungkin bahasa Arabnya saya belum bisa, tapi izinkan saya mengkaji tentang apa yang engkau inginkan saya mengetahui.
Allah izinkan saya supaya saya bisa paling tidak mengajak saudara saya gitu kan, bagaimana saya gitu. Tapi akhirnya justru di sana saya menemukan ayat yang minta maaf saya bingung begitu saya baca dan saya tutup, saya gini, loh kok saya tutup gitu, saya mau tahu di mana, saya lupa dan nggak bisa dibuka, nggak tahu di mana gitu. Pernyataannya seperti ini, tidak ada satu mata pun yang akan terbuka jika bukan saya yang membukanya. Dari situ akhirnya saya berpikir itulah hak otoritas Allah untuk menentukan tentang bagaimana. Jadi bukan karena seorang yang pintar, bukan hanya karena pintar dan hebat saja, tapi siapa yang Allah perkenankan untuk kita ada di Muslim itu adalah umat-umat pilihan. Itu kalau menurut aku. Mantap. Gitu ya, benar kan, kita akuin kan, nggak hanya kita loh yang orang hebat. Kristen kurang hebat apa, mereka tuh background mereka sangat luar biasa. Tapi kenapa Allah nggak izinkan mereka untuk punya logika seperti yang kita punya? Karena kita adalah umat-umat pilihan yang Allah tentukan untuk kita dapat. Itu dia. Sebelum Banyuma menanggapi, tahun berapa Mbak? Saya nikah, anak saya 13, ya kurang lebih 13 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Masya Allah. Mohon maaf ya, saya nggak bisa pakai dalil seperti yang kalian biasa angkat karena saya nggak mencatat secara khusus di kepala saya ini. Tapi saya rasa tuh ayat-ayat yang tidak terselubung lah di Alkitab untuk diungkapkan itu ayat-ayat umum yang kalian semua seorang Kristen sebenarnya tahu ayat itu. Cuman kenapa kalian nggak terbelesir untuk berpikir ke arah sana atau hati? Mbak izin Mbak, kan kalau nggak salah tadi keluarga itu pendeta. Yes. Kristen yang mantap lah begitu ya. Betul. Waktu itu nggak mendapat perlawanan dari keluarga. Itu yang bikin saya takut pindah. Karena saya sampai di les di private 3 bulan sama seorang pendeta yang diinikan sama dia, sama mereka. Selama 3 bulan, begitu 3 bulan, akhirnya pendeta itu murka ya, maksudnya marah tuh dengan dia bilang begini, sudahlah kita tidak usah berdebat lagi, karena dia setiap memberikan saya Alkitab, saya perdebatkan. Tapi intinya dia bilang gini, kita ini Kristen ini iman dan percaya, jangan gunakan. Oh ya sudah, kalau begitu menurut saya diberikan diciptakan dengan kepala dan isinya itu untuk dipakai seperti itu. Kalau tidak bisa, ya sudah gitu. Ya sudah. Jadi pendeta mengatakan imani saja, jangan terlalu banyak mikir gitu. Iman dan percaya ya, karena Kristen itu adalah iman dan kepercayaan. Jadi jangan semua dengan logika. Oh ya udah, anggap saja saya 1 tambah 1 sama dengan 5. Silakan go ahead, ambil kebenaranmu, saya dengan kebenaran saya, gitu aja. Terus kira-kira data yang di Bible itu menurut Anda yang paling berkesan bahwa ini Yesus bukan Tuhan nih, masih ingat nggak Mbak? Saya, kalau buat saya yang paling kena adalah Taurat itu sendiri, karena Allah itu sendiri yang menurunkan apa yang Dia ingin katakan sama kita gitu. Entah itu untuk buat Bani Israel sekalipun, intinya itu disebarkan kepada kita seluruh dunia. Bahkan itu poin pertama untuk kita diingat-ingat ya, tidak boleh aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan duakan aku, kan itu udah jelas gitu. Makanya aku bilang, kenapa sih gitu. Hal yang paling Anda debatkan sama pendeta itu, yang membuat Anda benar-benar ingin pindah begitu, apa ya kira-kira yang paling fundamental Anda debatkan sama pendeta? Taurat itu sama pas Yesus itu mengajarkan doa Bapa Kami, terakhir pas Yesus disalibkan, dia meminta kepada Tuhannya ya, kita katakan Tuhan ya, supaya saya mengatakan dari teman-teman Kristen, Eli Eli lama sabaktani, oh Tuhan, aku bilang kenapa Yesus ini berdoa pada Tuhannya gitu, sedangkan aku berdoa kepada Yesus, ini buat apa gitu. Yesus akan sedih mendengar hal ini, kalau dia mengetahui ini dia akan sedih, dia aja berdoa kepada Tuhannya, kok kita malah beban dia berat sekali kalau istilahnya dia secara manusia kita bicara. Oke. Baik, ini namanya akal mengalahkan iman buta. Bang Juma ada tanggapan Bang Juma? Akal berfungsi, iman buta tereliminir, gitu Bang Juma, monggo. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam perspektif secara umum ya, dalam hal kebenaran logika di dalam beragama, kan jelas kalau di Islam itu kan orientasi keberadaan kita sebagai manusia yang menjadi pembeda dengan makhluk lain itu kan akal. Nah, kalau akal yang menjadi acuan kemudian
maka tentu uraian yang disampaikan oleh saudari kita tadi itu kena tepat sasaran. Tepat sasaran. Kenapa sih enggak memahami aja dengan sederhana apa yang begitu gamblang tertulis? Kan itu poinnya. Ketika dikatakan Yesus datang bukan atas kehendaknya, Yesus berkata bukan atas kehendaknya, Yesus melakukan mukjizat bukan karena kehendaknya. Bahkan Yesus bersaksi bahwa semua yang dilakukan, mukjizat yang dia lakukan, itu semua membuktikan bahwa dirinya utusan Tuhan. Selesai. Nah, kalau ada kemudian orang yang tidak memandang kejadian itu sebagai suatu keadaan yang harus diimani, sebagai suatu keadaan yang benar, bahwa Yesus itu hanya utusan, maka ada yang memalingkan manusia itu untuk tidak bisa sampai kepada poin itu. Seperti Islam misalnya, ya kan? Rasulullah Muhammad SAW dikabarkan di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Pengakuan lisannya pun beliau adalah utusan Allah. Kalau ada orang yang kemudian mengimani Rasulullah, mengimani Allah tidak sesuai dengan apa yang tertulis, berarti ada yang memalingkan orang tersebut. Siapa itu? Itulah yang disebut iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, jadi bukan hanya seruan kepada kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, tapi seluruh umat manusia. Makanlah dari makanan yang halal. Jika engkau hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang dihalalkan pada masa itu, itulah yang kamu makan. Jika kamu hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam, makanan yang dihalalkan pada zaman itu, itulah yang kamu makan. Jikalau kau hidup pada zaman Rasulullah, makanan yang dihalalkan pada zaman itu, itulah yang kamu makan. Jangan kau makan yang haram, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, kenapa kemudian dikatakan musuh nyata? Karena setan ini kemudian memiliki alat untuk menyesatkan manusia. Apa itu? Angan-angan, halusinasi, mimpi kosong yang tak berujung kepada logika kebenaran. Makanya dikatakan kemudian innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dicerminkan kemudian orang yang beriman kepada Quran, dan apa yang kemudian kita lihat orang yang mencerminkan orang beriman kepada Bible. Tadi saya menguraikan ketika Yesus datang bukan atas kehendaknya, berkata bukan atas kehendaknya, melakukan satu tindakan di luar kewajaran akal manusia, juga bukan atas kekuasaannya. Maka akal akan mendeteksi beliau adalah nabi utusan Tuhan, wakil pencipta langit dan bumi, sehingga dia mampu melakukan apapun. Tapi ketika akal dikebiri, ketika akal kemudian dipaksa untuk melakukan kejahatan dan kekejian, maka akal mati fungsi. Yang ada kemudian adalah iman bahwa apa yang dilakoni Yesus itu adalah bukti bahwa dia itu adalah Tuhan. Padahal itulah langkah-langkah setan itu. Makanya Al-Quran mengatakan inna syaitan lakum adu fattakhizuhu aduwah. Ini yang Al-Quran jelaskan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu. Nah, coba bagaimana cara setan itu bekerja? Ngeri coy, akal dimatikan. Cara setan itu begitu. Jadi akal kemudian dimatikan, kemudian angan-angan itu dibangkitkan. Hayalan, asumsi, duga-menduga tentang keselamatan itu akan dibangkitkan. Sama seperti ketika iblis datang kepada Adam alaihissalam, lalu kemudian datang kepada istrinya. Apa yang dijanjikan? Sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, janji-janji palsu. Begitu juga terhadap keturunan Nabi Adam alaihissalam, selalu dijanji keselamatan. Tapi sayangnya pola keselamatan itu tidak berkesesuaian dengan pondasi awalnya.
Makanya Al-Quran setelah itu semua terjadi, Al-Quran kemudian datang meluruskan, inna syaitan lakum adu fattakhizuh aduwa. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanyalah mengajak kepada golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini jelas ini. Makanya umat Islam itu susah kemudian menerima pengajaran-pengajaran yang datang di luar dari Islam yang tidak rasional. Karena itu tadi, bahwa konsep di dalam Islam itu ya harus berdasar kepada akal dan wahyu. Kalau akal sudah dibawa, lalu kemudian dalil lebih di atas, maka akal itu akan dipaksa untuk ikut alur daripada dalil. Contoh, Yesus itu adalah Tuhan. Dia memang betul 100% manusia, tetapi 100% juga Tuhan. Ini dalil. Akal kemana pada saat dalil lebih tinggi? Akal akan mengikut. Maka muncul kemudian ilmu asumsi, cocokologi, akal-akalan. Nah inilah yang kena terhadap wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Kenapa? Dalil yang mereka buat menjadikan akal mereka harus terpatron ikut kepada apa yang dalil inginkan. Jadi kalau diajarkan, kamu tidak paham, kenapa kamu tidak punya Roh Kudus? Nah itu selalu kayak gitu poinnya. Begitu Bang Handi. Terima kasih. Mbak, ada tanggapan Mbak? Ya, kalau di saat umat Kristiani mempercayai ada suara Tuhan dari tingkap langit yang terbuka, itu isinya bukan tentang inilah aku yang turun ke bumi menjadi manusia, tapi inilah anak ini loh, kepadanya lah aku berkenan. Bayangan nggak, saat dia mengucapkan saja, dia bukan mengucapkan bahwa dia adalah aku, tapi inilah anakku. Entah apapun mungkin bahasa saat itu yang entah salah, entah apa, intinya Inilah itu bukan anakku yang bagian dari kukasihi. dirinya. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku jadi berkenan. buat apa Tuhan kalian ria mengatakan hal itu? Dia bukan bagian dari dirinya Tuhan. Ayolah sama-sama yuk, jangan besok akhir cerita. Masya Allah. Salam sama suami Mbak ya di rumah ya. Mbak, salam sama suami ya. Keren, Masya Allah. Masya Allah. Didik anak Mbak ya menjadi anak soleh dan soleha ya Mbak. Itu pesan kami aja, supaya ada penerus. Siap Mbak? Jangan nangis Mbak. Ada dia. Enggak. Waduh, ngelik dia. Itu tadi yang dibahas waktu Yesus dibaptis. Masuk akal dia ini, Bang Juma, silakan. Gimana? Waktu Yesus dibaptis dia nggak percaya bahwa yang Tuhan itulah yang berkata dari langit, tapi nggak didengerin juga, kok bisa didengar suaranya kan gitu. Itu yang nggak masuk akal lah. Dalam proses baptis itu ada suara dari langit dan seterusnya gitu. Ada merpati di atas, Roh Kudus di atas kepala Yesus gitu. Itu yang dibahas dia. Makanya ya, betul. Makanya kalau kita berbicara mengenai membaptis, Yesus sendiri kok nggak pernah baptis, gitu ya. Beliau tidak pernah membaptis. Lalu Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan kamu tidak pernah mendengar. Gimana ceritanya? Yesus mengatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya, tapi pembaptisan itu suara siapa yang didengar? Ya itu begitu Bang Handi. Jadi Yohanes 5:37 tak beraan dengan itu ya. Silakan Mbak, ada tanggapan Mbak? Iya Bang Jum. Maksudnya aku juga akan mempercayai hal itu, hanya saja kalaupun hal itu tidak ada, hal itu aja tidak mengungkapkan tentang ketuhanannya seorang Yesus gitu. Makanya aduh, gimana ini kalian kok nggak ada yang berangkat sih dari situ gitu. Apalagi kalau kita mau buka Al-Quran, aduh udahlah cukup dari aku serahin semua sama Bang Zuma. Mudah-mudahan lebih banyak lagi orang yang bertobat.
Amin. Amin. Ya, itu Tapi aja. kalau misalnya saudari kita ini dengan ketajaman logikanya dipakai untuk berdiskusi lintas agama, itu hebat kali loh Mbak. Maksudnya banyak orang yang bisa kita bantu untuk keluar dari lingkaran itu. Ada sebenarnya beberapa teman ngajak, karena mereka juga ada yang mengadakan survei, katanya berdasarkan surveinya adalah sebenarnya hanya orang-orang yang ber-IQ tinggi yang bisa memahami tentang hal ini, sehingga kalau dia seorang Kristen dia menjadi seorang mualaf itu karena dia ber-IQ tinggi. Tapi kebetulan saya ini lagi masih punya baby, lagi masih punya iya. jadi saya minta tolong kayak yang sama mereka juga, nanti ada saatnya saya selesai menyapi anak saya mau lakukan apa yang saya lakukan gitu, itu aja. Iya, saya sih harapnya gitu Mbak. Ikut dalam barisan kita untuk kemudian mencerdaskan anak bangsa. Sama Bang, teman aku juga bilang begitu, cuman aku pikir anak juga merupakan tanggung jawab besar aku juga ya, jangan Iya sampai juga sih. itu aku mengabdi sama suami. Betul. Jadi, lagi dalam proses itu, mudah-mudahan tahun depan aku punya kesempatan, Allah pakai aku untuk melakukan banyak hal yang Amin. berfaedah buat kita semua. Masih ada istilah-istilah OTN-nya Allah pakai dia. Ya maaf ya. Nggak apa-apa itu ilmu Maaf tingkat ya. tinggi itu. Aduh, aku nggak berani sombong deh maksudnya. Sorry kalau aku masih sangat kental dengan hal itu, sorry banget. Ya biasa lah Mbak, istilah-istilah OTN itu masih melekat. Kayak Pak Danca itu ya enggak, kita maklum lah Mbak. Maklum kita. Ya. Daripada dipakai itu tadi ke teman-teman Kristen tuh, aku dipakai ini, mimpi ketemu ini, waduh. Aku di kamar sama ini, waduh. Lebih Aku parah ngeri- Mbak. Justru aku ngeri dengan kesombongan itu sih. Kalaupun kalian merasa kalian paling pintar, hati-hati, kesombongan itu adalah dosa pertama yang dibikin manusia, ya kan? Dia ingin melebihi, dia makan buah itu karena dia ingin mengetahui banyak hal seperti Tuhan, seperti Allah. Makanya dimakan buah itu. Itu kan dosa pertama, kesombongan. Gawat, makanya aduh, gak deh gitu. Janganlah selalu berpikiran bahwa kita tuh bukan orang yang, kita harus haus ilmu sehingga kita bisa merendah serendah-rendahnya, itu aja. Gitu. Ya, sudah. Takutnya nge-lag lagi, dari tadi aku nge-lag ini. Aku izin turun ya semuanya. Bang Zuma, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak. Kamu jadi inspirasi banget soalnya. Iya, makasih Mbak. Kita tunggu ya. Dapatkan Semoga nanti mudah-mudahan aku insyaallah. yang disiapkan untuk membantu Bang Zuma, aku menyusul itu aja. Amin. Mbak, sering-sering bergabung melihat media sosial aja dulu, kalau repot di rumah ada waktu masuk gabung, ngobrol, absen gitu. Ketiduran sambil ngomong anak, aku ketiduran Bang Zuma. Iya, maksudnya sebisanya aku dapat, aku dapat. Enggak ya, bukan bagian aku saat itu, mungkin gitu, Mbak, apa Kak? Mbak, salam sama suami Mbak ya. Oh, ya, salam kenal, aku izin follow semua kakak-kakak yang di atas, kakak Komang di atas. Ya, makasih. Anak cowok apa cewek Mbak? Mbak, 4, ada cewek 1, 3 laki-laki. Waduh, kita doakan semoga yang cowok menjadi cowok yang soleh, yang cewek soleha, penerus Yang cewek memperjuangkan lagi di agama Allah gitu ya. Kita titipin di pesantren dia. Masya Allah. Ngebut amat sampai 4. Dari China juga ya Mbak ya? Oh enggak, aku Batak. Oh Batak. Wih, keras sekali tuh. Iya, makanya. Anaknya 4. Aduh. Ayo, ya aku izinin buat yang lain, siapa tahu ada hal yang lebih penting lagi dari bawah. Aku izin turun ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Iya, makasih. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cerdas pasti sampai ke Islam. Bang Zuma, ini saya ada pertanyaan sebenarnya Bang. Buset. Kalau Bang. Gus, Nggak, Gus maksudnya- Wapi nanya Bang Juma, boleh tuh, nggak apa-apa tuh, silakan. Sejauh Bang Zuma berdiskusi dengan Kristen, yang saya herankan itu begini Bang, kenapa ini pribadi saja, menurut Bang Zuma, kenapa orang Barat setelah paham agama Kristen justru mereka itu keluar menjadi ateis, bahkan banyak yang murtad menjadi ateis? Kira-kira apa yang bisa dijadikan patokan sebagai
dasar ya. Kenapa? Orang Barat kan rata-rata banyak yang murtad tuh. Kalau kita lihat kabar-kabar sekarang, orang Barat itu sudah mulai jadi ateis semua. Dari setelah paham Kristen menjadi Kristen yang taat, justru banyak yang ateis murtad. Kira-kira apa menurut jenengan Bang Zuma? Baik, kalau saya sederhana deh. Terlepas daripada itu konsep yang saya sajikan kemudian itu adalah tidak tepat terhadap dalil, tetapi secara rasional itu bisa dibuktikan dengan keadaan. Contoh misalnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini ada yang kemudian tidak memahami sebuah buku, kitab suci ya, yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian mereka menuliskan sebuah buku dan mengatakan itu adalah firman Tuhan. Tapi isinya ternyata hanya angan-angan. Dan isinya hanya menduga-duga. Ending daripada angan-angan dan hasil menduga-duga itu keluar daripada koridor akal. Sampai ketika orang yang memiliki akal, dalam hal ini siapapun dia, terlepas dari apapun agamanya, keyakinannya, ketika akal menjadi konsep di dalam menggapai sebuah kebenaran, lalu menghadapkan kemudian Bible sebagai satu kajian di dalam meja akademisi, maka dia akan sampai kepada poin angan-angan ini. Ini mah bukan firman Tuhan, ini angan-angan ini. Apa yang terjadi? Mereka meninggalkan buku tersebut dan mereka menjadi ateis. Itu yang saya pahami. Masya Allah. Berarti sependapat berarti ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Guru saya memang benar luar biasa ini. Ya enggak, karena begini Bang, kalau saya pikir, kan saya selalu lihat berita Barat itu kan banyak tuh, setiap hari ada aja yang murtad dari Kristen menjadi ateis. Jadi memang penyebab orang Kristen sampai terjerumus pada paham ateisme, ya salah satu alasannya ya memang karena mereka terjebak dan larut dalam trauma yang sangat dalam oleh para pemikir. Jadi kan di Barat itu ada istilahnya para pemikir, orang-orang Barat ya, dan mereka rata-rata kan agamanya Kristen. Satu persatu mereka keluar dari Kristen dan menjadi ateis. Nah, tenggelamnya masyarakat Barat Kristen di dalam kebodohan dan keterbelakangan, makanya ada istilahnya itu di buku itu zaman kegelapan Barat, Dark Age. Nah kan mereka kan selama 1000 tahun memang membuat perlawanan dan revolusi terhadap agama, sehingga akhirnya mereka benar-benar berhasil mengusir agama Kristen dari kehidupan mereka. Karena aturan dan hukum-hukum di dalam agama Kristen memang banyak yang bermasalah dan bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita baca buku itu kan mesti Al-Quran dan sains. Jarang kita menemukan ada perjanjian baru dan sains, itu gak ada kayaknya itu. Maka ketika masyarakat Kristen Barat membuang agama mereka dari kehidupan mereka, yaitu agama Kristen, mereka menjadi tercerahkan. Cuma akhirnya mereka sampai pada zaman yang mereka sebut dengan zaman pencerahan, Renaissance. Namun masalahnya kemudian, biasanya para pemikir Barat setelah keluar dari Kristen, mereka membenci sebuah agama, Islam termasuk, gitu kan Bang ya. Repotnya itu ketika mereka sudah jadi ateis, dia mengira bahwa semua aturan itu sama seperti Kristen, akan pasti gak masuk akal, sehingga Islam juga termasuk yang mereka benci. Nah, ketika sebagian umat Islam justru belajar pada pemikir Barat, orang-orang yang ahli filsafat biasanya tanpa mengetahui banyak hukum, maka biasanya mereka akan terkena penyakit trauma agama itu, sehingga dia akan menjadi ikut-ikutan trauma terhadap agama mereka sendiri, yaitu agama Islam. Padahal agama Islam itu sangat berbeda dengan agama Kristen ataupun agama yang lain. Islam tidak pernah bertentangan dengan akal. Bahkan Islam menjadikan akal sebagai salah satu sarana untuk sampai pada kebenaran agama. Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Islam mendorong umat untuk menggapai pengetahuan. Itulah sebabnya mengapa sejarah menunjukkan fakta yang berbeda tentang Kristen dan Islam. Ketika Kristen hadir di Barat, lalu mereka melahirkan kebodohan dan kegelapan, masyarakat Barat baru tercerahkan setelah mereka membuang jauh-jauh agama mereka, yaitu Kristen.
Sebaliknya, Islam justru turun ke tengah-tengah masyarakat bodoh yaitu jahiliyah. Lalu dalam secepat kilat mereka berhasil mengubah masyarakat jahiliyah di Arab menjadi masyarakat ilmiah yang berhasil membangun peradaban yang paling agung di muka bumi ini. Ya kira-kira seperti itu kira-kira Bang. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Satu kata dari saya, argumentasi ini berpikir. Iya. Masya Allah. Kan beda Bang Andi ya. Arab sekarang jadi peradaban yang sangat ilmiah. Barat malah keluar semua dari Kristen itu. Itu Ya buktinya kan di luar ya Bang Juma ya. Di sana gereja udah mulai kosong, banyak yang dijual. Ya itu kan fenomena sepertinya. Gitu kan. Karena berpikir nggak mau lagi diintimidasi doktrin turun temurun. Anak muda luar itu cenderung berpikir gitu. Dan mereka sebenarnya akalnya maju gitu. Akhirnya apa? Daripada masuk Islam, mending sekalian nggak beragama, nggak bertuhan sekalian gitu. Tadi itu benar Bang Andi. Ini kan Bang, bahwa kita kan tidak boleh kan ya melecehkan Bible itu, kita kan tidak boleh lah. Jadi Nggak boleh. apalagi sampai menginjak ya, itu naudzubillah. Karena kita tidak pernah mengatakan, sejauh ini yang saya dengar para apologet Islam tidak pernah mengatakan Bible itu dari awal sampai akhir itu palsu, nggak ada. Karena kalau kita buka referensi di kitab-kitab para ulama, ini saya kasih satu contoh ya. Ini kitab Jala'ul Afham, syarahnya Aqidatul Awam yang ditulis oleh seorang muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Memang tertulis begitu, wa hadhihi Taurah qad harrafaha aktsaru min katibin min ruhbanil Yahud. Taurat yang ada sekarang itu memang sudah banyak yang dirubah-rubah oleh para rabi-rabi Yahudi yang tujuannya liyukhfu ma fihi minal haq, untuk menyimpan kebenaran itu. Falladhi indahum minat Taurah as-sahihah, dan yang sekarang yang dipegang oleh orang Yahudi sekarang, Taurat yang benar itu huwa ba'duha faqat, hanya sebagian. Jadi kita tidak boleh mengatakan semuanya itu palsu, tidak bisa, hanya sebagian. Wa qad athbatallah hadza tahrif fi qawlihi, dan Allah telah menetapkan perubahan tentang kitab-kitab Yahudi itu di dalam firman-Nya, afatatma'una ayyu'minuna lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini Taurat. Adapun Injil alladzi nazala ala Isa alaihissalam, yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Qala ta'ala wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Datangnya Nabi Isa itu membenarkan ajaran Taurat. Faqad dakhalaha ma dakhalaha minat tahrif. Memang terjadi tahrif di dalam Injil bi aidi aktsara min katibin min qasawat satin nasara, yang terjadi dari beberapa para pendeta Nasrani, dan Allah sudah menetapkan itu di dalam firman-Nya, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukiru bih fa awrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Al-ayah. Walladzi yu'tabaru qariban minas sihah. Ada sedikit tahu apa? Injil sekarang, bukan Injil ya, Bible lah. Ada sedikit Bible yang dianggap ada yang benar, yang sedikit lebih mengarah kepada kebenaran. Bainal anajil, di antara para Injil-Injil itu, huwa Injilu Barnaba, yaitu Injil Barnabas. Fa innahu yukhaliful anajil al-mutadawila al-haliyah allati wada'aha, dan Injil Barnabas ini memang berbeda dengan Injil yang sudah dikanonik, yang sekarang sudah tersebar. Allati wada'aha, yang ditulis oleh Matta, Matius, Yohanes, wa Luka, Lukas, wa Markus, mukhalafatan kabirah. Di sana ada perbedaan yang sangat jauh antara Barnabas dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi ketika Barnabas itu mengimani ada Nabi Muhammad, sedangkan di Matius dan lain sebagainya itu tidak, kan seperti itu. Masih butuh tafsir-tafsir yang lain. Jadi kita sebagai umat Islam tidak pernah mengatakan Bible itu palsu 100%.
Masih ada, betul kata Bang Zuma, masih ada firman-firman Allah di sana, perkataan para nabi kita, sehingga jangankan menginjak, ya jangankan menginjak teman-teman. Mungkin melakukan sesuatu yang su'ul adab itu kita, naudzubillah, jangan seperti itu. Adapun di hadis Sahih Bukhari, ada itu ya keterangan hadis Sahih bahwa Rasulullah setiap melihat salib pasti akan beliau hancurkan. Itu salib loh ya. Nanti ada orang Kristen mengatakan, loh ini loh Rasulullah ternyata tidak mengagungkan kitab suci umat lain. Itu lafadznya di hadis itu adalah salib. Jadi Rasulullah tuh paling benci sama salib. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan sunnah membaca syahadat kalau melihat salib. Ada kesunahan tersendiri kalau melihat salib itu untuk syahadat. Tapi kalau kitab suci tidak. Beliau tetap sopan, tidak menghina. Kalau salib, tanda salib, itu memang Rasulullah itu paling benci itu. Apapun yang bernarasi salib di rumah beliau, hadis sahih, itu pasti beliau hancurkan. Sekian, Bang Zuma, lanjut teman-teman. Ya, aku setuju ya bahwa ya kita di sini ya di room Muslim itu kami tidak pernah membahas Bible dengan monolog. Menafsirkan sendiri. Kami hormati kitab suci Anda, apalagi menginjaknya. Tentu tidak, karena ini namanya itu melanggar hukum, menista agama namanya, gitu ya. Jadi dilarang menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok dalam hal diskusi, dalam hal monolog. Tapi kalau diskusi ya boleh-boleh saja karena ada hak jawab. Jadi bedakan antara diskusi dan monolog. Kami di sini pantang monolog, gitu ya. Jadi siapapun di luar sana, kalau memang ini si Uti ini indikasinya sudah valid Al-Quran yang dia injak, kami akan rapat intern koordinasi, ini harus segera diproses ke ranah hukum. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Harus ini, nggak bisa dibiarkan. Apapun alasan dia. Apapun alasan dia bukomal lagi, dia membenarkan, dia menyangga dirinya sendiri, itu nanti bisa dibuktikan. Bukan di situ, bukan tempatnya di situ alat ujinya, tapi di depan pada penegak hukum tempat mengujinya di sana begitu. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini nanti kalau dibiarkan semakin lama semakin mereka berbuat sesuka hati. Nanti habis ini insya Allah kita akan rapat intern apa langkah-langkah selanjutnya mengenai langkah hukumnya. Itu dari saya. Lanjut. Nah ini ada kejanggalan lagi bagi saya. Nah pastinya teman-teman seperti Bang Handi, Bang Zuma dan yang lain ini bisalah menjelaskan. Sejak kapan Kristen itu menganggap Roh Kudus itu Tuhan? Itu pertanyaan bagi saya itu. Karena begini, Bang Zuma dan yang lain ya, Bang Handi. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Isa itu kan sering ya kita lihat orang-orang Kristen itu mengatakan Nabi Isa itu ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Nah mereka biasanya pakai ayat Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi, satu, aku tiupkan kepadanya ruhku. Yang kedua ada ayat mengatakan wa ruhum minhu, bahwa Nabi Isa ini kalimatuhu wa ruhum minhu, adalah firman Allah kata mereka, dimaknai seperti itu oleh mereka, dan roh Allah, roh dari Allah. Nah padahal nih kalau memang itu dianggap Tuhan, ketika Nabi Muhammad setiap bertemu dengan Nasrani Najron ini sering dijadikan dalil oleh oten-oten itu bahwa Nasrani Najron ini mengibaratkan mereka beriman, dianggap beriman dan begini begitu. Berarti Islam ini mengakui keimanannya Nasrani Najron dan lain sebagainya. Padahal setiap Rasulullah berdiskusi dengan Nasrani Najron dari Yaman, ketika Rasulullah mengatakan Nabi Isa itu kalimatuhu wa ruhum minhu, mereka itu tidak setuju. Coba kita lihat di Asbabun Nuzul ayat Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam itu. Suatu saat orang Nasrani Najron datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu mengenai Isa putra Maryam?"
Nabi Muhammad mengatakan innahu Rasulullah wa kalimatuhu wa ruhum minhu. Jelas. Rasulullah pakai ayat itu ternyata. Dia adalah utusan Allah, dia diciptakan dengan firman Allah, kemudian dia mendapatkan perlindungan dari malaikat Jibril, roh maksudnya itu ya. Nah, kalau memang itu dimaknai roh Allah, kalau memang itu dimaknai firman Allah, pastinya kan orang Nasrani ini yang mendengarkan kalimat Nabi Muhammad langsung setuju kan? Oh iya, dia memang firman Allah, dia juga utusan Allah, dia itu juga roh Allah. Tetapi dia juga anak Allah, kan seharusnya begitu. Ternyata semuanya ditolak. Nasrani Najran langsung mengatakan, la ya Muhammad bal huwa ibnullah. Oh tidak Muhammad, kamu salah semua jawaban kamu itu. Dia itu adalah anak Allah. Nah, mendengarkan jawaban Nasrani Najran, turunlah ayat, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Bahwa penciptaan Isa sama seperti Adam, diciptakan dari tanah, lalu Allah mengatakan kun jadilah, fayakun maka akan jadi. Kalimatnya fayakun, bukan langsung jadi, tapi pakai fiil mudhari', kata apa? Kata kerja yang akan, karena setiap sesuatu mengandung proses. Jadilah fayakun maka akan jadi, pasti akan jadi, gitu. Meskipun ada proses di sana. Nah, kalau memang Nasrani Najran ini mengatakan roh Allah dan lain sebagainya, seharusnya akan membenarkan perkataan Nabi itu. Ketika Nabi mengatakan kalimatuhu wa ruhum minhu. Nah, kira-kira menurut Bang Zuma dan teman-teman, Bang Handi yang lain, sejak kapan sih roh Allah ini dijadikan Tuhan sama mereka? Monggo Bang Zuma dan yang lain. Mana Bang Zuma? Sejak kapan mereka menyembah roh? Siapa yang ditanya ini? Ditanyanya siapa? Kalau Yahudi mereka nggak pernah nyembah roh. Kristen. Kalau Kristen ini kan memang menyembah roh. Iya, sejak kapan pemahaman itu? Maksudnya roh Allah ini Tuhan itu sejak kapan kan ya? Sejak Yohanes menulis menyembah roh dalam sejak kebenaran. dari awal. Iya. Sejak dari awal. Makanya Karena ketika Nabi bilang waruhum minhu, Nasrani itu gak ada yang setuju Bang. Dia bilangnya ibnullah. Gitu. Seharusnya kan ketika Nabi bilang ruhum minhu itu, oh ya memang roh Allah. Gitu kan. Tapi berarti mereka kan jawabnya orang Arab itu paham langsung Bang. Ruhum minhu itu bukan roh Allah maknanya kan begitu kan? Iya, iya. Betul. Nah, ini mereka justru mengatakan Tuhan itu adalah roh. Nah, pada kesimpulan akhirnya ya Tuhan mereka roh. Makanya dalam Wahyu 5 nomor 6 di situ ada kalimat terakhir, itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi, kan gitu. Saatnya akan tiba, wahai perempuan, engkau tidak akan menyembah Bapa di gunung ini dan di Yerusalem. Nah, setelahnya itu mereka maksudnya itu akan menyembah roh. Di mana saja mereka berada, Tuhan mereka itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Bapa itu adalah roh. Maka sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Intinya wujud Tuhan mereka itu diidentikan dengan roh. Wahyu 5 itu kan di situ. Binatang bertanduk 7 bermata 7 dan itulah ketujuh roh Theos. Di situ mereka tulisnya Allah. Allah ya. Iya. Iya. Berarti kan orang Arab itu tidak sedablek Indonesia berarti, karena ketika Nabi Muhammad waruhum minhu wa nafakhtu fihi min ruhi, mereka tetap tidak setuju. Mereka tetap mengatakan Isa ibnullah. Tidak dimaknai lantas Arabnya jadi roh Allah. Mungkin karena ada unsur pembeda antara Nasrani dan Kristen. Mungkin. Oh, bisa juga Bang. Bisa. Kristen nggak bisa bahasa Arab ini. Iya kan? Kalau Kristen itu kan artinya mereka yang hanya menggunakan data-data yang pokoknya intinya asalnya itu adalah Trinitas. Nanti kemudian terpecah-pecah, ya, tapi terpecah-pecahnya itu nanti setelah Islam itu datang, berarti yang di tengah yang di tengah daripada bangsa Arab kala itu,
yang datang kepada Rasulullah ya itu bagian dari Nasrani. Nasrani yang masih agak lurus berarti ya. Iya, masih ada sedikit bau-bau parfumnya. Iya. Bisa. Ya sampai di kita ini kan yang sudah bau ketek. Masuk. Iya, ini mungkin Dinda Kores dari mana ini Dinda Kores ini kok 3 hari nggak nongol-nongol? Wah, panglima yang ku cintai dan musolin. Alhamdulillah, jazakallah khair Gurunda. Aku selamat. Ya, 3 hari lagi apa? Aku merubah pola YouTube. Jadinya nggak ikut live ke Gurunda dulu, supaya bisa bersaing view-nya Gurunda. Wis, keren. Ya tapi ada kok Gurunda, ada, selalu hadir, alhamdulillah. Jadi 2 hari ini aku dapat ini Gurunda harus main ke Jeki Sembiring serius, karena ada makanan lama kita yang dihangatkan kembali. Jeki Sembiring blogger saya dek mau ngenekan. Aduh, gimana tuh? Karena ada Effendi Usman Gurunda di sana. Iya. Wah, nikmat banget itu Effendi Usman Gurunda. Aku kemarin naik ke sana dapat 20 menit. Aduh. Dia nanya, aku jawab, dia terdiam, aku tanya lagi, dia meninggal. Effendi Usman yang sok ngarap itu ya? Iya, yang sok ngarap dia. Iya. Bahasa Arabnya Arab Latin. Wah, sepi. Sini aku tambahin lagi. Jadi gini, Ustaz Wafi, soal penyembahan roh itu sudah dimulai dan ada di pelajaran SD kita, yaitu namanya dinamisme. Dinamisme ini sangat terkait dengan Helenistik kalau di zaman pagan Yunani. Nah, seperti yang kita lihat, Perjanjian Baru itu berbahasa Yunani, sehingga banyak nema-nema di sana. Jadi ada apa? Asimilasi teologis, gitu. Soalnya kan Mas Korek, Kristen di zaman Nabi Muhammad ya, yang di Arab nih, yang sejauh yang saya tahu. Jadi mereka kan menganggap Yesus itu adalah anak Allah maksimal ya di sana. Nggak ada. Saya tidak menemukan narasi-narasi Kristen-Kristen yang bertemu Nabi Muhammad itu menyembah roh atau memaknai wa nafakhtu fi min ruhi wa ruhum minhu dimaknai roh Allah, itu belum saya temukan. Kemudian Warokoh contohnya ya, Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu kemarin saya sempat diskusi dengan Ustadz Idrus Romli itu ya mengenai Warokoh. Nah, Warokoh itu kan mengatakan bahwa nanti kalau saya hidup di masa kamu diutus sudah resmi jadi seorang Rasul Muhammad, aku akan menolong kamu, aku akan membantu kamu, aku akan membela kamu. Nah, makanya para ulama menulis kalau Warokoh itu kan bukan Kristen. Beliau itu masih Hanif. Dan di saat itu Warokoh memang tidak punya Bible. Dia itu sudah tahu kalau Bible itu sudah banyak yang diotak-atik, itu ada. Tadi itu punya ternyata riwayatnya itu. Bahwa saat itu Warokoh memang tidak mempercayai Bible gitu. Itu kan anggaplah abad ke-7 ya. Ke-6 ke-7 ya. Itu kan sudah tahu Warokoh itu. Kalau banyak yang dipalsukan itu sudah tahu. Makanya dia tidak pegang kitab suci. Dan dia hafal. Sehingga dia itu masih menulis sebagian kebenaran-kebenaran itu. Dan dia tahu ketika bertemu Nabi Muhammad bahwa ciri-cirinya ini persis seperti apa yang sudah dinubuatkan. Sehingga kan Warokoh dengan tegas mengatakan, kalau kamu nanti sudah resmi menjadi Rasul dan saya masih hidup, maka saya akan membantu kamu, saya akan membela kamu, dan saya akan mendukung kamu. Kan seperti itu. Berarti kan di Arab di abad ke-7 itu belum ditemukan, saya belum menemukan istilah roh Allah ini sebagai Tuhan itu, Mas Kores. Gitu kira-kira lah. Gimana Mas Kores? Tidur kayaknya. Host. Hostnya juga tidur ini.
Iya. Udah kita tutup aja, Dek. Ya, siap Bang, siap. Nggak ada otennya soalnya. Uti Wati Mena gak nyenyak tidur itu. Itulah. Sini pukul 3. Saya coba hostnya dulu ya. Loh, kok pada sepi? Oh, ya udah kita tutup aja Bang Handi. iya. Ya, Kita jam 3. tutup aja dulu ya. Iya, Nanti iya, kita besok mau aja lagi. koordinasi ini mengenai si Siap. Ibu Putih ini. Betul. Ya, untuk selanjutnya diberikan kepercayaan kepada Ustadz Alif untuk ditutup sebagai Ketua Umum API. Silakan. Bang Adi, turun dah lah. Silakan, Dek, silakan. Baik, kalau gitu terima kasih para guruku semua. Alhamdulillah kita sudah di akhir dari perdiskusian ini dan banyak menemukan beberapa kasus yang kita hadapi, terutama yang lagi hangat. Nanti dari API sendiri secara resmi akan menyatakan sikap ya besok, dan kita akan mengadakan musyawarah, dan kita sebagai umat Islam tentu harus benar-benar kita rapatkan barisan ya. Bagaimana kita melihat ternyata jujur kalau saya bilang biadab, sangat biadab. Saya udah berubah, melihat dia itu sudah berubah lah, intinya begitu ya. Tapi tetap narasi kita nanti sama-sama hasil persetujuan dari API ini, hasil musyawarah. Kembali lagi kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat beristirahat teman-teman. Kita berpencar biar Banyumak bisa istirahat. Kita ke Apologet Islam Indonesia. Sampai jumpa.